dan salam kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya. Baik, pada kajian malam hari ini dengan Ustadz Oke Setiawan yang berjudul Sewajarnya Kita Bersyukur. Baik, untuk memulai, mari kita sama Pak Oke Setiawan. Monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Agung. Mungkin judulnya karena kemarin saya lihat di minggu ini banyak sekali yang memilih tema bersyukur, jadi saya ganti ya. Mungkin Pak Budiman nanti dimasukkan di YouTube-nya 4 langkah menyelesaikan permasalahan hidup, Pak Budiman. Ya, jadi sekarang judulnya adalah 4 langkah permasalahan hidup, tapi saya tetap nanti akan bahas tentang masalah bersyukur juga. Nanti ada kaitannya juga. Nah, silahkan seperti biasa. Nanti kita akan tanya jawab. Tapi sebelum saya mulai, ini jelas Pak Agung suara saya, Pak? Jelas ya. Jadi ya. Oke, jadi hari ini kita akan diskusi, yaitu judulnya adalah 4 langkah dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Kenapa Bapak Ibu ridho Allah mengambil poin tentang masalah kehidupan? Karena menurut kami, terakhir saya diskusi dengan Pak Guru itu, bahwa semua ilmu yang kita pelajari kan sebenarnya kalau direnungkan kan ujung-ujungnya untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Betul tidak Pak Agung ya? Ya. Jadi mau setinggi apapun ilmunya ya Bapak Ibu, mau belajar apapun, mau setinggi apapun ilmunya, kalau ilmu itu tidak bisa dipraktekkan ketika diuji oleh Allah, maka percuma. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Agung ya, menurut Pak Agung jadi ilmu yang paling tinggi itu apa Pak Agung? Ilmu yang bisa dipraktekkan. Nah, ya, jadi kita buat kata sepakat ya. Ternyata kalau kita renungkan, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena sehebat apapun kata-kata Bapak dan Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu di dalam misalnya belajar ilmu, tapi kalau tidak bisa dipraktekkan ketika menghadapi ujian dan Bapak Ibu tetap pusing, ya buat apa kalau seperti itu? Jadi mari sekarang kita belajar suatu ilmu yang dengan ilmu itu Bapak Ibu semakin lama Bapak Ibu belajar, harusnya pas diuji oleh Allah tuh ya semakin tenang, itu baru benar gitu loh. Jangan kebanyakan ilmu tapi ketika mendapatkan masalah Bapak Ibu pusing sendiri lah, terus buat apa gitu loh. Nah, saya cuma berbicara ya, intinya adalah mari secepatnya kita fokus pada apa yang ada di depan mata kita. Dan ternyata di depan mata kita itu pasti suka tidak suka setiap orang akan mengalami yang namanya masalah demi masalah. Nah, jadi perlu Bapak Ibu sadari sekarang, ayolah, ilmu sangat di luar sana banyak sekali. Tapi pertanyaan kedua adalah, yang terpenting itu adalah Bapak Ibu harus tahu ini cara mempraktekannya bagaimana. Dan masalahnya Bapak dan Ibu, kenapa kok saya bilang ujung-ujungnya adalah ketika diuji Allah? Karena Allah tuh hanya akan melihat sikap dan akhlak kita ketika kita diuji. Apakah Bapak Ibu tenang ketika diuji Allah atau Bapak Ibu tetap pusing gitu loh. Nah, disitulah yang membedakan antara orang beriman dan orang yang dusta. Nah, sekarang coba Pak Budiman bantu saya ya. Buka dulu surat Al-Ankabut ya, seperti biasa, surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, goalnya kita belajar ilmu tuh ternyata diujinya di sini. Dan memang Allah sengaja membuat ujian tuh biar Allah tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar dusta. Dusta itu artinya pas diuji ilmunya tinggi tapi pas diuji tetap pusing. Nah, itu kan berarti dusta itu. Surat 29 ayat 2. Kalau nggak di-share berarti nanti belum tidur kali ya Pak Budiman lah kalau jam segini lah menurut saya, masa kayak ini aja. Oke. Nah ya, biar Bapak Ibu paham dulu ya, kita belajar ilmu tuh sebenarnya nanti goalnya ini diuji oleh Allah tuh gini. Kan jadi Allah berfirman tuh di surat ayat 2-nya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Kan saya yakin kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu itu orang beriman tidak beriman pasti merasa semua sudah beriman kan? Nah, jadi ketika Allah mengatakan baik kalian mengaku sudah beriman, apa contohnya ketika Bapak Ibu syahadat itu kan saya bersaksi, berarti kan Bapak Ibu mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, kan itu sudah meyakini bahwa kita itu sudah beriman. Nah, apakah kamu
mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, kan begitu kan? Untuk apa Allah menguji? Ayat yang ketiganya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi nenek moyang kita pun sudah diuji Bapak Ibu, jadi jangan berharap kita tidak akan diuji ya. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Nah ini ya, coba Bapak Ibu lihat, Allah buat dua golongan. Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Oke, menurut Pak Agung nih, di sini kan di ayat 3-nya, tujuan Allah menguji itu supaya Allah tahu orang yang benar-benar beriman, kan begitu ya Pak Agung ya? Ya, ya. Dan supaya Allah tahu orang-orang yang hanya mengaku beriman, tapi pas diuji pusing, kan begitu kan? Ya. Nah, kalau pas diuji pusing itu berarti termasuk orang yang apa Pak Agung, menurut ayat ini? Yang berdusta. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh ketika diuji Allah, itu tuh benar-benar tenang di dalam menghadapi masalah hidup, atau tetap pusing? Kalau Bapak Ibu tetap pusing, ya berarti termasuk orang yang dusta. Kan begitu saja sebenarnya. Makanya saya bilang, marilah kita belajar ilmu, yang dengan ilmu itu kita praktekkan, kita buktikan bahwa ini ya Allah, saya benar beriman kok, gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu semua? Ya. Jadi tolak ukurnya Bapak Ibu belajar, tolak ukur Bapak Ibu berilmu itu adalah pada saat diuji oleh Allah. Nah, silahkan Bapak Ibu kajian dimanapun terserah. Tapi ketika diuji oleh Allah, kalau Bapak Ibu ngaku beriman, tenang dong harusnya hasilnya. Loh, saya kan kajian di sini bagusnya, silahkan. Tapi pas diuji oleh Allah akan terlihat orang yang benar-benar beriman dan orang yang dusta. Silahkan Bapak Ibu berpikir, tanya kepada diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu tuh termasuk yang benar-benar beriman atau hanya mengaku beriman, pas diuji tetap pusing. Gitu loh Bapak dan Ibu. Jelas ya Pak Agung ini? Ya, jelas. Oke, jadi mari sekarang kita harus fokus. Terus bagaimana sih supaya kita tuh menghadapi ujian tuh semakin lama semakin tenang, kan begitu kan? Coba saya mau nanya ke Pak Agung. Pak Agung misalnya besok mau ujian di sekolah ya. Pokoknya ini biasanya kalau ujian ini misalnya sulit Pak. Misalnya ujian fisika lah dulu waktu kita playgroup. SMA ya, fisika di SMA. Ini nggak misal. Oke. Misalnya soalnya tuh sulit sekali. Nah, tapi gurunya udah ngasih kunci jawaban ke Pak Agung. Kira-kira Pak Agung, meskipun soalnya sesulit apapun, kalau Pak Agung sudah punya kunci jawaban, nah besok tenang nggak Pak pas menghadapi ujian? Tenang. Udah punya kunci jawabannya kan? Ya. Nah, yakin kan Pak? Yakin. Kalau yang belum punya kunci jawaban, pusing nggak Pak? Pusing. Karena nggak tahu. Pusing. Nah, jelas Bapak Ibu nih? Jadi orang yang tenang itu karena dia sudah yakin dan dia pasti punya yang namanya kunci jawabannya. Jadi mau seberat apapun lah tenang saja, tinggal nyontek kunci jawaban kan Pak Agung, begitu kan? Iya. Nah, berarti pada saat itu Pak Agung termasuk orang yang beriman kepada kunci jawaban kan begitu kan? Iya. Jelas? Ya. Oke, sekarang apa maksudnya? Saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah tuh, Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah punya kunci jawaban atau tidak? Tidak. Hah? Ayo, saya tanya lagi ya. Boleh Pak Agung, boleh yang lain kalau penasaran. Saya mau nanya. Kan tadi Pak Agung tenang itu ketika diuji oleh Allah, diuji oleh Allah itu karena Pak Agung punya kunci jawaban kan? Ya. Benar nggak? Akhirnya Ya. pas besok terserah mau ujian seberat apapun ya tinggal lihat kunci jawaban kan begitu kan? Ya. Ya. Nah, dengan keyakinannya, dengan kepedeannya akhirnya tenang di dalam menjalani ujian hidup kan, ujian sekolah kan begitu ya. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah itu, Bapak Ibu tuh sebenarnya punya kunci jawaban nggak? Nah, ayo. Punya. Kok jadi beda? Oke. Coba, oke jawabannya benar. Kok Pak Agung tahu punya kunci jawaban dari mana taunya? Apa kunci jawabannya?
Kita punya pedoman hidup Al-Quran. Nah, karena kita punya pedoman hidup yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu berarti kunci jawaban kan, Pak? Iya, Semua solusi di situ kan? iya. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau Bapak Ibu ketika besok, misalnya apalah besok ujiannya datang dari Allah. Oke, berarti harusnya Bapak Ibu tuh tenang atau pusing? Tenang. Ayo. Kalau pusing tuh berarti kurang ajar nggak? Oh, udah dikasih kunci jawaban kok masih pusing? Iya, kurang ajar. Lah maunya apa? Udah dikasih kunci jawaban, berarti tinggal nyontek, tinggal diikuti saja kan? Iya, Makanya tema hari ini 4 langkah dalam menyelesaikan masalah hidup. Berdasarkan apa? Berdasarkan kunci jawaban yang namanya Al-Quran. Yang di surat Al-Maidah Allah sudah ridho, silahkan pakai. Berarti kalau Bapak Ibu punya masalah, solusinya tuh harus di luar Al-Quran atau harus dengan Al-Quran? dengan Kagum. Al-Quran. Nah, jangan coba-coba Bapak Ibu menyelesaikan masalah, solusinya di luar Al-Quran. Begitu Bapak Ibu. Kan sederhana kan? Allah menguji dan Allah sudah kasih kunci jawabannya. Tinggal Bapak Ibu mau mengikuti kunci jawaban itu atau tidak. Urusannya ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu loh. Jadi sebenarnya pilihannya di Bapak Ibu sendiri gitu loh. Dan kalau menurut saya, karena kita juga nggak tahu solusinya bagaimana, mendingan ikuti kunci jawaban saja. Ngapain ngarang-ngarang sendiri? Benar nggak Pak Gung? Iya, Nah, jadi mari kita kupas bagaimana sih ketika diuji itu agar sesuai dengan surat 29 ayat 3 itu kita menjadi golongan yang beriman, bukan hanya golongan orang dusta. Ngomongnya beriman, pas diuji pusing. Nah, begitu. Jelas Bapak Ibu ini semua ya, yang hadir di sini ya. Insya Allah lah, diri Allah ngajinya nggak susah-susah kok. Yang penting Bapak Ibu mau menjalani praktek sudah gitu. Oke, kalau memang siap, berarti kita masuk di ilmu yang pertama. 4 langkah menyelesaikan masalah hidup. Bagi yang Bapak Ibu sudah ngaji dengan Pak Guru ya, karena ini ilmunya dari Pak Guru, nanti tinggal menguatkan aja ya, saya reminder saja ya, tapi bagi yang belum, mari sekarang kita fokuskan. Oke, langkah yang pertama apa Pak Gung? Kunci jawaban yang pertama, 4 langkah untuk menyelesaikan masalah hidup. Ini kan Bapak Ibu punya masalah semua kan? Dan pasti ingin masalahnya selesai ya? Oke, saya mau nanya, kunci jawaban yang pertama apa Pak Gung? Langkah yang pertama? pedoman dengan Al-Quran. Iya, Al-Quran. Maksudnya di Al-Quran tuh kunci jawabannya yang mana dulu? Langkah yang pertama? Wah, Pak Agung udah gak ketemu saya lama sih. Oke, surat 10 ayat 107. Silakan Ustadz Hananataki. Surat berapa? Surat 10 ayat 107. Oh iya. Nah, Saya insomnia kalau malam, Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kita harus mengikuti kunci jawaban ya. Pokoknya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ayat Al-Quran bertentangan dengan keyakinan Bapak Ibu, yang disalahkan apa? Ayat Al-Qurannya atau logikanya? Logika kita. Agung. Oh. Ya, saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Kelihatan? Oke. Baik. Surat 10 ayat 107, Pak Budiman. Ya. Ini kunci jawaban yang pertama, langkahnya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ayatnya ya. Di sini Allah berfirman, ya, saya yang atas saja lah. Ya. Jika Allah menimpakan sesuatu, kemudaratan kepadamu, musibah, ujian dan lain-lain, maka tidak ada yang menghilangkan. Oke, halo, ya, sebentar. Oke, saya ulang ya. Mungkin bisa di-mute dulu. Yang lain, Pak. Saya mute ya. Ya. Ini. Oke. Nah, oke ya, saya ulang ya. Baik. Nah, coba ini kunci jawaban yang pertama ya. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Berarti kalau Allah ngasih suatu permasalahan hidup, ya, ujian apapun kepada Bapak dan Ibu, berarti yang bisa menyelesaikan, yang bisa menghilangkan ujian itu siapa berarti, Pak Agung? Allah. Oke, berarti setuju ya? Bisa ada yang lain nggak kalau di situ? Nggak kalau ada. Pak Agung lihat?
nggak ada. Oke, makanya Hanya makanya Allah. di situ kan kecuali ya. Ya, Kecuali itu berarti tidak ada yang lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan saya, berarti ketika Pak Agung punya masalah, ya, ketika Pak Agung punya masalah, yang bisa menghilangkan masalah tersebut, yang bisa menyelesaikan masalah tersebut itu siapa, Pak Agung? Allah. Hanya Allah. Berarti pertanyaan kedua, berarti Pak Agung tuh bisa menyelesaikan nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Menurut yang ayat Yang mana? pertama, kan begitu kan? Kan Ya. tadi nomor satu, ya menurut satu, kayak misalnya bos selalu benar, kan begitu. Pasal 2, kalau bos salah, berarti ke pasal 1 lagi kan? Ya. Nah, berarti bos tetap benar, gitu loh Pak. Oke. Ya. Ini pasal 1-nya adalah jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan kecuali Dia. Oke. Coba di close dulu sebentar, di mute sebentar. Oke, saya ulang. Berarti pasal 1 kita setuju dulu ya. Oke, sebentar di mute dulu. Bisa di mute aja. Oke, saya ulang ya. Jadi pasal 1 adalah, kita harus setuju dulu ya. Berarti yang bisa menghilangkan masalah itu hanya Allah. Setuju semua Rumi ini? Menurut Al-Quran ini? Setuju tidak setuju? Ayatnya begitu? Ya. Jadi hanya Allah yang bisa. Jelas ini Bapak Ibu nih? Oke, mungkin Mas Irwan yang nggak berisik. Mas Irwan dibuka, Mas Budiman. Oke, setuju ya? Jadi kita pasal 1, semua masalah hidup itu hanya Allah yang bisa mengambilnya, yang menyelesaikan. Oke, berarti semua setuju ya? Sip. Sekarang nomor 2. Coba Mas Irwan aja deh suaranya. Oke, semua setuju. Berarti Allah yang bisa menyelesaikan. Silakan Mas Irwan masuk. Masuk Pak Eko. Itu di mute aja Pak Agung. Ya. Ya. Oke. Ya, oke Mas Irwan. Berarti setuju ya pasal 1 ya. Jadi nomor 1 tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Jadi kita mau jungkir balik pun kalau Allah belum mau menghilangkan, bisa nggak? Tidak bisa, Ustaz. Nah, banyak nggak teman-teman kita yang bilang begini, Pak, saya udah sabar, saya kurang sabar apa lagi, saya sudah sholat, sudah beriman, tapi kok Allah nggak nolong-nolong saya? Itu tuh berarti yang mau menghilangkan dia atau Allah? Kalau saya begitu. Nah, kita tuh kita tuh kepada Allah tuh memohon atau memaksa? Yang benar. Harusnya memohon ya. Kalau memohon tuh kalau Allah mau kabulkan terserah, tidak terserah kan? Boleh nggak maksa? Kalau maksa mah kurang ajar ya Ustaz. Nah ya, siapa yang selama ini kepada Allah maksa? Kenapa ya Allah kok masalahnya nggak selesai-selesai? Siapa yang begitu? Oh, kita kepada Allah hanya suruh memohon kan? Memohon itu apa Mas Iran memohon tuh? Meminta dengan sangat harusnya ya. Ya sudah, mau dikabulkan silahkan, tidak dikabulkan silahkan. Misalnya kayak segini, kayak saya. Misalnya saya tidak punya uang, saya mohon, ya. Oke, minta boleh maksa nggak? Ong minta kok, kecuali itu milik ibu, kan begitu kan? Oke, misalnya ke Mas Irwan, Mas Irwan, saya minta tolong, kan begitu kan? Iya. Saya minta tolong, bisa nggak pinjemin saya uang? Pertanyaan saya boleh maksa nggak Mas Irwan? Ya kalau sayanya juga nggak bisa, ini juga nggak boleh maksa kan? Iya, misalnya Mas Irwan saya minta tolong, berarti kan kalau minta tolong atau mohon itu kan cuma sekedar mohon kan kepada Mas Irwan kan? Ya, urusan Mas Irwan mau misalnya mau nolong saya atau tidak kan itu urusan Mas Irwan kan, hak Mas Irwan kan? Betul. Pertanyaan saya boleh maksa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, saya mohon kok. Kan, ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kita kepada Allah tuh selama ini tuh memohon atau memaksa? Ayo. Ya, lebih banyak menyaksa ya kalau akhirnya menuntut selesai, menuntut pengen selesai gitu ya mungkin. Sekarang saya tanya ke Mas Irwan, emang Allah hutang apa sama kita? Kok kita maksa-maksa? Kita yang banyak ngutang, Ustaz. Ayo Bapak Ibu, saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh maksa-maksa masalah ingin selesai itu memang Allah hutang apa? Kok Bapak Ibu maksa-maksa? Nah, makanya di situ
terserah Allah. Jadi pasal 1 tuh hanya Allah yang bisa memberi dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ya terserah Allah. Kalau kita belum ditolong, oh mungkin memang Allah belum mau. Kalau Allah belum mau, kita bisa maksa nggak? Nah, Mas Irwan, jelas ini? Jadi karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, ya sudah serahkan saja kepada Allah. Mau kita dikabulkan tidak dikabulkan, yang penting kita disuruh mohon. Kan begitu kan? Makanya kecuali hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi setuju hanya Allah yang bisa menyelesaikan, Mas Irwan? Oke, sekarang Setuju. yang kedua. Oke, sekarang yang kedua, Mas Irwan atau Pak Hanan, ya. Nomor 2. Saya mau nanya, berarti manusia tuh bisa nggak menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Oke, kenapa? Kok Ustadz Budiman yakin manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah? Kenapa? Kenapa ya? Ya sudah terbukti. Karena menurut Pak, karena menurut pasal 1, kan tadi balik lagi. Karena menurut pasal 1, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kan begitu Pak Budiman. Oh iya. Pura-pura Kok aja saya nih. tidak terpikir Pak Oke. Jelas Harus sering kayak ngaji ini. terus sama Pak Oke kayaknya. saya. Kan itu saya bilang pasal 1 hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti Iya, kalau iya, saya iya. nanya ke pasal 2, kenapa manusia tidak bisa menyelesaikan masalah? Kan di pasal 1 sudah bilang hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti manusia bisa menyelesaikan tidak Pak Budiman? Tidak bisa. Kalau tidak bisa menyelesaikan, terus kita ingin selesai. Ayo, lucu nggak? Itu lucu sekali Pak Oke. Ayo, banyak nggak orang di sini yang kayak Imut. begitu? Sudah Lucu. kita tidak bisa menyelesaikan, ya kan kita tidak bisa menyelesaikan. Terus kita maksa Allah supaya ingin selesai. Pertanyaan saya berarti, kalau kita maksa Allah, ya berarti kan sama saja kita menyuruh Allah melayani keinginan kita kan supaya masalah cepat selesai. Ayo, kurang ajar nggak kita? Waduh, itu terlalu kata kalau Bang Haji. Nah, sadar nggak selama ini Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu sering, ya Allah, kenapa masalah saya tidak selesai-selesai? Berarti kan Bapak Ibu sebenarnya maksa kan? Nah, pertanyaan saya, kalau yang maksa itu harusnya Tuhannya atau hambanya? Tuhannya ya. Lah terus kenapa Bapak Ibu jadi maksa-maksa Allah? Soalnya tuman Pak Oke. Halo. Coba kita buka surat 16 ayat 1. Ini Bapak Ibu tuh di sini masalahnya gitu loh. Orang pusing terus, curhat terus itu gara-gara yang nggak mengerti pola menyelesaikan masalah hidupnya masalahnya. Nah, coba silahkan. Sebentar. 16 Ini kok ayat dirin 1. kok ayat. Nggak, Pak ini Koko angkat tangan kenapa nih? ini kayak pegal dia. Yuk, udah lanjut. Oh, Nggak apa-apa. iya. Ini saya lower hand. Oh, iya. Ya, Share 16 ayat 1 ya. coba, benar nggak? Kita sesuai ya contekannya ya menurut Allah gitu, nanti menurut Al-Quran gitu ya ikuti aja contekannya. Bapak Ibu nggak usah terlalu kreatif gitu loh. Ya. Oke, Inovatif, silakan. kreatif ya. Nah, 16 ayat 1 apa? Ketetapan Coba, Allah kecil pasti sekali sih. datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuh. Jadi ujian tuh pasti selesai nggak nanti, Pak Budiman, menurut ayat ini? Pasti selesai ya, pasti datang kan? Pasti selesai dong, pasti datang kan? Betul. Ya terserah Allah dong. Allah mau ngasih kapan, mau minggu depan, mau bulan depan, terserah Allah. Tugas kita tuh pokoknya taat, jalani aja udah gitu loh. Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan kok? Sampai Allah mau menyelesaikan, kan begitu kan? Iya. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa orang wajar bukan orang lucu, ikuti aturan Al-Quran. Ini curhat, ya kenapa Pak kok masalah saya nggak selesai-selesai? Loh Ibu tuh mohon atau maksa sama Allah? Nah, jelas Bapak Ibu ini? Rubah ya sikapnya ya. Nah, setuju Pak Budiman? Baik. Setuju sekali. Oke. Sekarang nomor 3. Ya, nomor 3. Saya mau nanya nih.
Mas Irwan atau Mas Budiman nggak apa-apa. Ujian atau masalah itu, ya nomor 3 ya, ujian atau masalah itu yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan. Coba Mas Irwan. Yang mengerjakan harusnya manusia ya Ustaz ya. Kenapa manusia yang mengerjakan? Betul, kenapa Bu? Kita. Kenapa harus kita yang mengerjakan, Mas Irwan? Karena ya Allah yang memberi, kita yang mengerjakan. Oh iya, Mas Irwan udah masuk kelas juga, pantesan aku nyambung ya. Karena memang kita yang mengerjakan itu karena memang itu pemberian dari Allah. Kan begitu kan? Berarti karena pemberian dari Allah, ya. Pertanyaan saya, yang benar itu harus diterima atau boleh ditolak? Ya kalau ditolak, lagi-lagi kita kurang ajar Ustaz ya. Harus diterima berarti ya. Berarti ujian itu memang harus diterima kan? Kenapa? Karena kita pertama harus menghargai Allah, yang kedua kita harus taat kepada Allah. Kan begitu kan? Nah, jelas nggak ini? Jadi yang mengerjakan siapa Mas Irwan? Kita manusia. Jadi yang mengerjakan tetap kita sebagai manusia. Pertanyaan saya, harus sampai selesai nggak? Harus sampai selesai. Harusnya ya sampai selesai. Pertanyaan saya, kenapa harus sampai selesai Mas Irwan? Ya karena Allah sudah memberikan supaya tidak percuma. Nah, kenapa harus sampai selesai? Karena kalau tidak diselesaikan mubazir dong, Allah ngasih masalah ujian. Benar nggak? Betul, betul. Jadi tetap meskipun Allah yang menyelesaikan, tapi manusia itu harus berikhtiar sampai masalah itu harus selesai. Kalau tidak, mubazir dong masalah. Allah kasih terus pengen buang aja. Jadi tetap harus sampai selesai. Nah, pertanyaan saya, kita disuruh Allah mengerjakan ujian dan harus sampai selesai. Sedangkan kita tidak bisa menyelesaikan ujian tersebut. Pertanyaan saya, berarti ikhtiar yang kita lakukan itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menolong masalah kita? Yang benar yang mana Mas Irwan? Ya, lebih enaknya supaya Allah menolong kita ya. Kalau kita yang mengerjakan malah pusing nanti. Nah, itu maksudnya. Jadi kebanyakan orang pusing selama ini apa ketika menjalani ujian? Ya, kita ingin menyelesaikan sendiri ya. Betul. Orang pusing itu sudah tahu kita tidak bisa menyelesaikan. Orang pusing itu karena kita selalu bagaimana supaya masalah selesai, larinya ke sana. Harusnya bagaimana larinya ikhtiarnya? Ikhtiarnya harusnya adalah bagaimana dengan ikhtiar saya ini supaya Allah mau menyelesaikan masalah saya. Beda loh Bapak Ibu, meskipun kata-katanya hampir sama. Satu, bagaimana supaya masalah selesai. Satu, bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan masalah saya. Kira-kira yang benar yang mana? Nomor 1, nomor 2? Yes. Harusnya yang lebih mudah ya Allah, supaya Allah menolong kita ya. Supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita kan? Nomor 1, nomor 2 jadinya. Nomor 2. Nomor 2. Nah, kebanyakan orang yang nomor 1, nomor 2 kebanyakan yang pusing stres itu. Nomor 1. Nah, Pak Irwan. Kebanyakan Bu Dahlia, kebanyakan, ayo, kebanyakan orang nomor 1, nomor 2. Nah, jadi yang tidak mengikuti kunci jawaban tuh yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nah, udah salah sendiri. Udah tahu ujian tuh harus ngikuti contekan kunci jawaban. Kreatif sendiri bagaimana menyelesaikan. Sudah tahu Allah sudah bilang kecuali saya yang bisa menyelesaikan. Kok Bapak Ibu masih tetap bagaimana berusaha untuk menyelesaikan? Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu adalah menuju bagaimana supaya masalah itu Allah mau menyelesaikan. Bukan bagaimana nih supaya masalah selesai. Nggak bisa kita begitu Bapak dan Ibu. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Irwan, kira-kira syarat apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau menyelesaikan, Mas? Supaya Allah menolong kita. Wah, ya, mudah kalau kayaknya. di cerita Allah yang iman yang betul, sholat yang betul, dan sabar yang Oke, menurut contekannya 1 untuk Allah menyelesaikan tuh dengan surat Al-Baqarah 153. Itu 1.
Yang kedua, dengan surat 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menyelesaikan permasalahannya atau memberikan jalan keluar. Yang nomor 3 dengan surat Al-Alaq 96 ayat 4 dan 5. Silahkan Bapak Ibu pilih mau pakai cara yang mana. Yang penting masih dalam Al-Quran. Pertanyaan saya sekarang ke Mas Irwan. Jadi untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit harusnya? Karena sudah dikasih kunci jawabnya, harusnya mudah ya. Jadi boleh nggak kita pusing? Nggak boleh, Ustaz. Oh, mudah kok pusing. Ayo, siapa yang selama ini Bapak Ibu kalau dikasih masalah pusing terus? Berarti Bapak Ibu nggak pernah lihat kunci jawaban. Nah, wah, ini sih kayaknya udah pada ngaji, jadi jawabannya sama semua ini kayaknya nih. Jamaah-jamaah yang pada ikut ngaji. Oh, dulu ngajinya pusing. 3 kali sehari, gimana nggak pinter kok. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk pusing di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Tidak ada. Kenapa? Allah sudah memberi kunci jawaban. Bapak Ibu tinggal nyontek. Bapak Ibu tinggal jalani. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 langkah yang kemarin guru kita sampaikan. Gampang kan? 1 surat 10 107. Nomor 2 surat 8 ayat 53. Gitu kan? Berusaha dan lain-lain. Nomor 3 surat Al-Baqarah 153. Udah Bapak Ibu menjalani itu. Ya, kira-kira Mas Irwan, menurut Mas Irwan ya, ilmu ridho Allah yang 4 langkah ini ya, atau Budiman, dengan ilmu kuliah lebih banyak yang mana Pak Budiman? Ilmu kuliah dong. SKS sama 100 berapa ya Ustaz? Iya 144 ya, 150 ya. Lebih banyak yang mana? Kuliah ya. Kuliah. Tapi ilmu kuliah bisa nggak menyelesaikan masalah hidup? Belum tentu. Nah ini cuma 4 langkah. Nah jadi Bapak Ibu harusnya bisa menjalani. Sudah bertahun-tahun kuliah, tapi ternyata ilmu kuliah tidak bisa menyelesaikan istri cerewet. Tidak bisa menyelesaikan suami centil. Kan begitu yang terjadi kan? Tapi dengan 4 langkah ini, insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah hidup. Asalkan memang Bapak Ibu yakin menjalani, fokus kepada Allah. Apapun yang terjadi, ikuti saja petunjuknya. Dan awas ya, jangan maksa-maksa Allah. Oke, sekarang saya mau nanya ke Pak Agung nih, Pak Agung. Menurut Pak Agung nih, menurut Pak Agung, dosa yang paling besar itu apa Pak? Menurut Pak Agung? Oke. Menurut Pak Agung? Siapa Pak Agung? Pak, dosa yang paling besar itu apa Pak? Asal aja Pak, nggak apa-apa Pak. Mendingan jawab langsung salah, mending lama daripada lama salah. Ini musyrik Pak Oke. Wah, ya. Betul. Biar cepat. Ya. Wah ini ikut ngaji nih kayak saya ini. Siapa? Oke. Dosa yang paling besar. Mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah, mendustakan Allah. Baik. Baik, ini jawabannya oke, musyrik. Baik, ini jawabannya betul semua. Oke ya. Tapi Bapak Ibu coba direnungkan ya. Coba jawaban saya silahkan bantah kalau saya salah. Betul tidak bahwa dosa yang paling besar itu adalah tidak taat kepada Allah? Saya mau nanya, musyrik itu gara-gara apa? Orang bisa musyrik itu gara-gara apa? Gara-gara tidak taat kepada Allah kan? Ya. Nah, orang zina itu gara-gara apa? Tidak taat kepada Allah. Nah, jadi dosa paling besar itu gara-gara tidak taat kepada Allah. Ya kita lihat aja contohnya iblis. Iblis itu kenapa turun dari surga? Tidak taat. Wah. Nabi Adam kenapa turun dari surga? Tidak taat. Nah, karena Bapak Ibu tahu dosa yang paling besar itu tidak taat kepada Allah, dan musyrik juga diawali dari tidak taat kan, menyekutukan Allah kan, karena tidak taat kan. Betul. Jadi semua yang dilakukan Bapak Ibu itu awalnya dari tidak taat kan, benar nggak? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti ketika Allah menguji kita, Allah tuh ingin supaya kita fokus kepada ujiannya, atau ingin supaya kita taat menerima kepada Allah? Taat menerima. Oke, berarti perlu pusing nggak sama ujiannya harusnya? Enggak.
Berarti yang kita fokuskan apa? Taat. Nah, saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh lebih pusing sama ujiannya atau lebih fokus ke taatnya selama ini? Ayo. Pusing sama ujiannya. Sudah berapa tahun Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu? Umur Pak Oke. Bertahun-tahun. Lah. Padahal ujian Allah berikan itu hanya sekedar Allah ingin tahu seberapa taat kita ketika kita menjalani ujian. Dan rumusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu taat pasti ujiannya selesai. Ya dong. Kenapa ujiannya selesai? Oh, dia udah menghormati Allah kok. Dan menurut pelajaran 7 ilmu penjernih hati, orang taat itu sabar, sabar itu bersama Allah kok. Makanya saya bilang dalam menyelesaikan masalah ujian itu harusnya mudah kalau diawali dari kita taat. Iblis sekali tidak taat langsung turun ke muka bumi kan Pak? Ya. Oke, saya mau nanya, Bapak Ibu tuh kepada Allah tuh berapa kali tidak taat, Bapak Ibu? Pernah Berkali-kali. nggak Allah suruh keluar dari muka bumi ini? Enggak. Alhamdulillah belum Pak Oke. Masa pindah ke Mars? Bingung. Oh, itu juga punya Allah juga kan? Oh iya. Lupa. Kemana dong? Makanya lah, sudahlah Bapak Ibu. Pokoknya sekarang Bapak Ibu hidup tuh cuman gampang kok. Bapak Ibu taat ya udah. Tapi kan berat loh. Kalau ringan namanya hiburan, bukan ujian. Kalau Udah, ringan, pokoknya kalau itu dari Allah, terima. Gitu loh. Nih, saya mau nanya ya. Allah tuh kalau ngasih ujian tuh memang niatnya memberatkan atau tidak, Pak Budiman? tidak lah. Kok Pak Budiman tahu dari mana? Nebak aja Pak Oke. Tapi yang nebak benar ya. Oh, Coba nebak, kita ya. lihat. Benar nggak Coba. ayatnya? Silakan Pak Budiman buka surat 4 ayat 40. Nah, Ini dari handphone aja Pak Oke ya. iya, pokoknya mau dari 40. handphone, dari dapur, terserah deh. Yang penting Ya, ya. keluar itu suratnya ya. Asal Al-Qur'an ya. Ayat Ya, 4, asal 40 ya. Surat 4 ayat 40. Ya, ya. Oh, Ya, ini kok nggak silakan. berhenti? Ini. Bentar. Ya injak rem lah, masa nggak berhenti? Iya. Ada remnya. Mana ini? Coba, silakan Pak Budiman. 440. Mm. Nah, nggak apa-apa. Silakan. Kelihatan nggak? Gedein dong dikit. Di zoom nggak bisa ini di zoom. Udah segini aja. Deh. Ada share screen itu aja ya. Kayak ya itu yang Hah? biasa itu yang yang copy paste kemasukin copy ke paste Word aja ya? gitu loh. Oh, Ya. siap. Kok you agak Refreshnya. sedikit ini. Mana sih? Tadinya mau ini, mau kayak yang lain-lain gitu. Siap lah. Coba kita lihat. 40 ya. Ya, coba yang gede lah biar yang lain bisa baca kan di sini Oh, banyak anak pakai muda handphone. jadi matanya kan udah nggak bisa lihat full soalnya. Pakai kacamata. Maaf. Copy paste. Jadi harus digedein di sini kan karena banyak anak muda belum Ya. banget jadi masa. Maaf. Ini pengajian milenial soalnya sini kan. Iya. Tinggal nih. Coba 440 ya. Nah, ini udah kelihatan. Coba, betul, udah kelihatan jelas ya. Lihat. Kenapa saya bilang Allah tidak mungkin memberatkan kita? Karena ternyata Allah sendiri sudah berjanji Bapak Ibu di surat 4 ayat 40 ini, sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya. Tuh. Menganiaya seseorang walaupun sebesar debu atau zarah. Berarti ketika Allah ngasih ujian itu untuk memberatkan atau untuk kebaikan kita Pak Budiman? Berarti untuk kebaikan kita kalau dari ayat ini. Berarti Bapak. kalau kita merasa berat, salah atau benar? Ya, salah. Siapa yang selama ini Bapak Ibu kalau dapat ujian merasa berat? Ayo. Saya. Ya. Berarti Bapak Ibu tidak mengikuti kunci jawaban kan? Betul. Oh, Pak Budiman. Saya baru tahu nih Pak Oke. Loh, Ya. itu. Alhamdulillah. Allah tidak ada niat menzolimi. Berarti kan tidak ada niat Allah untuk memberatkan kita ketika menghadapi ujian kan? Iya. Berarti kalau kita merasa berat, salah atau benar Pak? Salah. Sudah berapa tahun Bapak Ibu diuji oleh Allah dan Bapak Ibu selalu merasa berat, bahkan nggak mau diuji. Berarti kan Bapak Ibu berarti merasa berat kan kalau nggak mau diuji kan? Iya. Padahal Allah sangat niatnya demi kebaikan kita, bukan untuk memberatkan kita.
Nah, berarti pasti Bapak Ibu selama ini mengaku beriman tapi dusta. Ya. Betul. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi Betul. kalau Bapak Ibu ingin mudah menyelesaikan masalah ujian, pakai yang namanya contekan. Contekannya itu adalah Al-Quran. Langkahnya fokus saja di langkah demi langkah. Satu, oh hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Baik ya Allah. Yang kedua, oh ternyata saya tidak bisa menyelesaikan. Lah kalau tidak bisa menyelesaikan, ya jangan maksa-maksa ingin selesai dong. Ya jalani saja sudah. Yang ketiga, oh tetap harus saya yang mengerjakan karena Allah yang ngasih. 3.1, oh tetap harus diselesaikan karena Allah tidak mau mubazir. Ketika Allah ngasih masalah, pasti Allah juga ingin masalah itu terselesaikan. Loh, tapi saya nggak bisa. Maka serahkan lagi kepada Allah, kan begitu kan? Dan kita penuhi syarat supaya Allah menolong kita. Ada Al-Baqarah 153, ada surat 65 ayat 2, ada surat 96 ayat 4 dan 5. Kan begitu saja Bapak dan Ibu. Jelas semua ini Bapak Ibu nih? Nah, kalau jelas silahkan sesi yang terakhir tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, ya sudah kita tutup, lanjut malam mingguan. Kan gitu aja ya? Iya, cerdas nih Pak. Oh, Kok bisa iya simpel begini Pak Oke ya metodenya Pak Eko? Kan diajarin Pak simple? Guru, Pak. Oh iya. Kayaknya harusnya nggak rumit ya hidup itu Pak Oke. Oh, kalau masih rumit itu namanya, kalau rumit itu Allah menurunkan teka-teki, bukan petunjuk, Pak. Iya, betul. Ada yang bertanya tuh Pak. Silakan. Oh, silakan. Apa? Silakan Pak Gung, dibacakan. Kalau memang ada pertanyaan. Diulang lagi Ustadz, 4 langkahnya pelan-pelan berdasarkan ayat Al-Quran. Oh iya, saya lupa ini room anak muda ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Oke. Saya ulang ya. Jadi langkah yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, satu pertama menyadari hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Dasarnya surat 10 ayat 107. Allah yang memberi dan hanya Dia yang bisa mengambilnya. Jadi kita menyadari itu dulu ya Bapak Ibu ya. Oh berarti hanya Allah nih yang bisa menyelesaikan masalah. Jelas Bapak Ibu nih? Nah yang kedua, menyadari bahwa oh ternyata kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ternyata menyelesaikan masalah itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dan memohon supaya Allah mau menyelesaikan. Betul nggak Pak Budiman? Ya. Berarti yang namanya memohon itu boleh maksa nggak Pak Gung? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak ayatnya begitu kan? 16 ayat 1, jangan minta dipercepat kan? Ya. Jadi tugas kita yang nomor 2, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita hanya sekedar ikhtiar dan memohon, maka mohon tetap memohon, berdoa tetap berdoa, tapi hanya jalani saja, gitu loh. Jelas? Jadi kita tuh menyadari, oh saya tuh tidak bisa menyelesaikan. Tapi memang harus diselesaikan, tapi saya tidak bisa. Berarti saya akan memohon kepada Allah, supaya Allah mau menyelesaikan. Itu nomor 2, ya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Ya. Nah, sekarang nomor 3 apa? Ternyata nomor 3 itu tetap kita yang mengerjakan. Kenapa harus kita yang mengerjakan? Karena masalah itu pemberian dari Allah. Wujud ketaatan kita kepada Allah, berarti masalah itu harus kita terima. Ayatnya kalau saya buka surat 3 ayat 83, apa yang di langit dan di bumi, semua harus berserah diri kepada Allah, baik dengan suka ataupun terpaksa. Jadi Bapak Ibu mau terima tidak terima, Allah paksa. Bapak Ibu harus bisa menerima ujian itu. Saya mau nanya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, soalnya itu diterima dulu atau tidak diterima Pak Gung? Diterima dulu. Nah, jadi harus diterima. Terima tuh ngomongnya apa Pak Gung? Alhamdulillah. Sudah, kucing hilang, ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, pasti Allah ganti kucing yang lain. Jadi langkah 3 itu suratnya surat 3 ayat 83. Mau terima tidak terima harus dipaksa. Sama surat 8 ayat 53. Jadi surat 3 ayat 83, surat 8 ayat 53. Tetap manusia yang mengerjakan ikhtiarnya. Ya, 3.0 ya. Nah, 3.1, karena kita tidak bisa mengerjakan, maka ikhtiarnya ke arah bagaimana supaya Allah mau menolong masalah itu. Ya jelas, maka ikhtiarnya supaya Allah mau menolong masalah kita.
Suratnya apa? Allah mau menolong masalah kita, banyak ya. Al-Baqarah 153, 96 ayat 4 dan 5, surat 65 ayat 2. Kan begitu. Nah, sudah. Nomor 4, tinggal tunggu saja Allah sampai menolong. Dengan apa? Kalau menunggu tuh dengan apa kira-kira Pak Budiman? Supaya kita bisa nunggu tuh dengan apa? Dengan ilmu apa? Sabar, Pak Oke. Sabar. Kayak kita dulu tuh waktu misalnya dulu kita kalau masih muda ditolak perempuan gitu kan, ditolak sama teman, ya sabar aja. Saya Mungkin nggak Allah pernah memberikan ditolak, nanti yang Pak. terbaik. Dulu belum bersabar. Misal. Dulu belum ngaji. Itu. Iya, iya, betul. Rumusnya apa nomor 4? Dengan ilmu sabar. Surat 10 ayat 109. 109. Ikutilah petunjuk apa? Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, petunjuk ya, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Surat 10 ayat 109. Jadi Bapak Ibu satu paket jalani saja sudah, pasti beres. Kenapa Pak Budiman pasti selesai, pasti beres? Kenapa Pak Oke? Kenapa harusnya kalau kita mengikuti 4 langkah itu pasti beres? Kenapa? Ya karena contekannya ini ikuti contekan. Sesuai contekan. Sesuai contekan. Oh benar Pak Oke ya? Iya, saya pikir tuh Pak Budiman cerdas sama Pak Guru doang. Ternyata sama saya juga cerdas nih. Kirain salah Pak Oke. Betul. Alhamdulillah. Kenapa harus selesai? Karena sesuai contekan, kan begitu kan? Iya. Ini karena kayaknya mulai sering ikut ngaji jadi mulai cerdas Pak Oke. Iya, memang harus begitulah. Iya. Baik. Ada nah yang sekarang silakan, kalau sudah dikasih contekan ini tinggal dipraktekkan. Jadi menurut saya mau nanya apa lagi? Apa-apa tapi kalau mau nanya. Bulia, Dalia. Oh ya, gimana? Buka aja Pak. Buka aja kalau Bulia. Ustadznya ada 4 nih di sini, ada 5 nih. Silakan. Tinggal pilih. Bulia silakan, unmute sendiri. Yang mau jawab siapa? Silakan. Ya Pak. Silakan Bulia. Assalamualaikum Ustadz Uke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin aku mewakili jamaah ya Ustadz. Boleh mewakili jamaah. Yang Gimana? 4 kajian tadi memang insya Allah kita akan melakukan itu. Cuman pertanyaan saya, Allah itu mengurusi masalah kita itu yang sekecil-kecil atau sebesar-besar atau sedikit-sedikit aja Ustadz, itu aja sih. Misalnya aku masak keasinan, ini keteledoran saya ini masalah Allah atau masalah kita, misalnya gitu, ringan-ringan atau yang berat-berat Ustadz. Baik. Saya mau nanya ya. Baik, saya mau nanya ke Bulia. Mau ringan, mau berat, yang menyelesaikan siapa Bu? Allah. Nah, terus Ibu beratnya di mana? Aku tuh nanya, kecil, besar, kecil. Iya, artinya betul, mau masalah itu ringan atau masalah berat, tapi yang menyelesaikan siapa? Allah. Nah, kalau kita merasa berat tuh jadi aneh nggak Bu? Aneh, aku nggak mau jadi tukang lucu loh. Ya, enggak. Kecuali kita yang mau menyelesaikan, betul nggak? Betul. Kalau kita yang mau menyelesaikan pasti merasa berat. Lah ini yang menyelesaikan semua Allah kok. Tugas kita apa? Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Nah, tugas kita tuh di sabarnya. Sekarang tinggal Bapak Ibu olah bagaimana secepatnya saya supaya bisa menjadi sabar, kan begitu kan? Terus kalau kita sudah sabar nih, misal nih sabar, betul. Allah menyelesaikannya dengan cara apa? Pak Oke. Baik. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Kita tuh bisa tahu nggak Allah menyelesaikan dengan cara apa? Nggak bisa, nggak tahu. Nah, memang nggak tahu. Saya mau nanya, kita tuh kalau dikasih masalah, tahu nggak kunci jawabannya seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah menjalani sesuai contekan. Kan itu aja kan Bu? Oh iya. Sampai Allah nanti menyelesaikan. Jadi perlu nggak dipikirin bagaimana cara Allah menolong? Nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Benar, kenapa nggak perlu?
Kenapa nggak Ya boleh? karena Allah kan maha segalanya lah. Jadi Karena bukan urusan saya. oh iya betul. Lah itu kan urusan Allah, biarin aja. Oh gitu. Gitu ya Loh Ustaz, kan, yang penting kita contohkan ini ya 4 ya. Oke. nah, sip ya. Jadi gampang Oke. kan? Jadi nggak usah diurusin yang lain, Bu. Yang pusing itu yang bukan urusannya diurusin. Misalnya saya nih, saya montir malah ikut nyuntik orang. Berabe nggak, Bu? Oh iya. Ya Rabi udah, dong. itu biarin aja. Kan Ibu percaya sama Allah kan? Pasti Allah akan menyelesaikan kan? Ya, siap. Nah, kalau percaya nggak usah ikut campur ya, udah nggak usah ngurusin lah, biarin itu urusan Allah. Urusan kita itu taat, nah mengerjakan sampai memenuhi syarat supaya Allah menolong kita. Kan gampang kan Bu, dipermudah sama Allah kan? Iya, Nih, iya. kalau Ibu biar makin mantep, biar bisa tidur nyenyak ya malam ini ya. Coba Pak Budiman, Amin. buka surat 4 ayat 1. Nah, surat An-Nisa. Nah ini. Surat An-Nisa ayat 1. Dan surat nanti surat 3 ayat 129. 100, ya. Yang bawahnya aja ya, surat An-Nisa ayat 1 yang bawahnya aja, Bat. Nih, Ibu baca nih yang bawahnya. Nah, bawah lihat yang bawahnya, Bu, baca, Bu. Sesungguhnya apa, Bu? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ibu merasa nggak dijaga sama diawasi? Merasa nggak? Oh. Sementara ini 50-50. Oh, 50-50. Tuh. Ya. Sekarang mantap. Wah, sudah dijaga, diawasi lagi sama Allah. Kurang apa lagi? Berarti nanti kalau Ibu merasa sendiri itu salah nggak? Salah. Udah dijaga. Kayak ayat terakhir. Loh iya. Ayo, saya kalau ke Bulia itu kita tutup, Bat. Lubangnya dari kanan, kiri, belakang semua kita tutup. Biar dia nggak ngeles. Ayo, satu lagi. Surat 3 ayat 129. Aku mewakili loh ini. Iya, mewakili. Saya mewakili juga Pak Budiman ini. Iya. Ya. Jadi sudahlah, kalau udah begitu mau kurang percaya apa lagi sih, Bu, gitu loh. Betul. 139, Bu. 139. 3139. 3139. Surat 3 139. Hah? Kok 3 kayaknya 3. Coba. Oke. Ini surat. Tuh ya. Ini apa kata Allah, Bu? Kata Allah apa kalau kita sudah lihat contekan? Janganlah kamu bersikap lemah. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Berarti Allah melarang nggak bersedih hati itu? Jadi bersedih itu manusiawi nggak? Yang selama ini ngomong bersedih manusiawi siapa? Tapi kan saya manusia loh, yang bilang jin siapa? Itu loh. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang apa? Di situ kata kuncinya? Beriman. Nah, Bulia beriman atau tidak? Insya Allah beriman. Suka sedih nggak? Suka. Kering. Jadi belum beriman. Sekarang ngaji loh, udah ngaji. Biar tahu kan senyum dulu lebar. Masa tahu sedih. Aduh. Enggak apa-apa, Bu. Namanya kan sering belajar. Jadi udahlah. Kita tutup lembaran lama. Udahlah, kita sekarang lihat move on, lihat ke depan. Baik ya Allah. Pokoknya ada masalah apapun sekarang saya akan lihat contekan. Udah pakai kacamata kuda.
jalani saja udah Mm-mm. nyontek. Gitu. Amin, 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 amin. Siap, siap. Nah, nggak usah. Tapi kan, udah kalau tapi kan nggak akan jadi lagi nanti 4 langkah itu. Balik lagi ke langkah pertama nanti. Ya, jangan Iya, iya. muter-muter ya. Oke. Karena kita bukan. Kenapa kita tidak boleh muter-muter, Bu? Kan Kenapa sudah kita tidak? satu tujuan kita. ke Karena, situ, udah. karena kita bukan gangsing. Nah, Ya. Oke. Ketawaku besar. Lah ya. Ya, jelas ini. Jadi kita nggak boleh muter-muter ya, karena kita bukan gangsing. Ya, siap. Kan. Baik. Nah, ya, baik. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya sudah. Apalagi? Pak Guru cuma ngasih ilmunya segitu saja. Ini sudah komplit, ini bagus. Oh, Ustaz. sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. lu. Hmm. Tadinya nggak paham, jadi paham, lu. Sama, Bu. Betul, Bu. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Nah, Terima kasih. Oh, Hadir Ini dulu. siapa nih? Bu Nani silakan Bu Nani. Silakan. Oh, silakan Bu Nani. Mohon maaf Pak, mohon maaf saya Ya. terlambat ikutnya. Tadi Nggak saya nggak apa-apa. ngikutin yang 4 itu apa. Oh, Waduh, Ah. ada Pak Budiman, Bu. Pak Budiman, silakan Pak Budiman. Jelaskan Pak Budiman. Yang Biasa 4 Pak itu Budiman. apa ya? Ya, dia ahli menyimpulkan dia. Dia ahli menyimpulkan. Aku dengerin sekarang. Coba Pak Budiman. Biar nggak jadi Pak. kintiran. Nah, sip, Pak Iya. Budiman silakan. Langsung ya. Ini di belakang lagi ramai Pak Oke. Wah, langsung di-mute. Ya, tadi kesimpulannya yang 4 langkah ini proses menyelesaikan masalah. Pertama, masalah itu dari Allah dan Allah yang hanya bisa menyelesaikan. Seperti itu ya peraturannya ya. Apa namanya? Referensinya dari Quran surat 10 ayat 107. Kemudian manusia bisa menyelesaikan masalah tidak? Sepanjang pengalaman kita kan tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa begitu? Ya ngerefer peraturan nomor 1 tadi bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, yang mengerjakan masalah itu siapa? Yang mengerjakan masalah itu adalah manusia. Karena kan Allah memberi masalah untuk manusia gitu. Jadi manusia sendiri yang harus menyelesaikannya. Gitu kan? Nah, masalah ini wajib diselesaikan tidak? Ya harus diselesaikan sama manusia. Kenapa? Agar tidak mubazir, karena Allah sudah memberi. Masa Allah memberi kita mensia-siakan. Jadi harus kita selesaikan masalahnya. Kemudian karena manusia yang harus menyelesaikan masalah dan ternyata tadi peraturan nomor pertama bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalah, maka manusia harus memohon pertolongan Allah. Nah, kemudian bagaimana Allah memberi pertolongan? Syaratnya ada, bisa buka surat Al-Baqarah 153, surat 65 ayat 2, Quran berapa lagi tadi? 96 ayat 4 dan 5. 96. Sip. Gitu. Terus kemudian bagaimana nih prosesnya? Allah menolong. Ya ditunggu, ya sabar dengan sabar. Jadi dalam Quran surat 10 109 gitu Pak Oke. Kesimpulannya. Wah, cerdas. Betul. Jadi prosesnya adalah mengikuti contekan itu 1 2 3 4 sambil dengan tetap bersabar hingga Allah memberikan keputusan. Gitu Bu Nani. Jadi tinggal dijalani, diikuti saja. Gitu. Saya mau nanya ke Bu Nani ya. Oke Bu Nani. Ya. Kalau menurut poin nomor 2 kan Allah, manusia itu kan tidak bisa menyelesaikan masalah tuh Bu. Hanya Allah kan yang bisa menyelesaikan. Benar nggak? Oke. Ya. Kalau Bu Nani tahu Bu Nani itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, kan Bu Nani tahu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, berarti pertanyaan saya, boleh nggak Bu Nani masih ingin secepatnya menyelesaikan masalah? Tadi ada poin nomor 3, karena masalah itu katanya
harus diselesaikan oleh manusia. Nanti dulu, kan ini Pak nomor Budiman. 2. Belum nyelesaikan, ini nomor 2. Ya. Bu Nani itu sadar saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini Bu Nani sadar nih. Nah, karena Bu Nani sadar saya tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi saya tuh ingin secepatnya masalah itu selesai. Berarti kan sama saja Bu Nani ya berkeinginan yang di luar kemampuan Bu Nani sendiri kan? Jadi stres nggak begitu Bu? Stres. Nah, biasanya begitu atau tidak begitu? Kebanyakan orang. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Nah, berarti pertanyaan saya, kenapa kalau begitu orang itu stres itu kenapa berarti? Karena nggak sabar ingin segera menyelesaikan masalah. Orang stres itu karena menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya kan? Sudah tahu kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita maksa-maksa supaya masalah ingin cepat selesai. Apa nggak lucu itu, Bu? Nah. Benar nggak Bu Nani? Ya. Jadi Bu Nani itu orang lucu atau orang wajar? Kadang-kadang lucu, Pak. Banyak lucunya. Kadang-kadang lucu. Lah, kan kita sudah ayo kita berpikir gini, kita tuh tahu kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Terus kita mohon secepatnya supaya masalah selesai. Lah kan nggak nyambung. Jadi orang stres itu kenapa, Bu? Orang stres itu kenapa? Memikirkan. Iya, lucu. Karena menginginkan sesuatu yang di luar kuasanya gitu. Iya. Lah terus bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarlah ke arah bagaimana supaya Allah mau mengambil masalah kita. Maka gunakanlah Al-Baqarah 153 atau surat At-Tolak ayat 2 atau surat 96 ayat 4 dan 5 silakan. Tapi jangan kapan ya masalah saya selesai loh, kok kapan nggak bisa menyelesaikan kok nanya kapan. Saya mau nanya ke Bu Nani ya. Kita tuh kepada Allah tuh memaksa atau memohon? Memohon. Lah kalau memohon tuh berarti mau dikabulkan atau tidak urusan nggak? Mau cuma memohon. Ya nerima aja ya. Ya mohon, mau dikasih mau nggak terserah kan. Nah selama ini tuh kita tuh memaksa atau memohon? Maksa. Memohon dengan sangat. Bukan, ada jadi Ini memaksa. Yang boleh maksa tuh Allah atau manusia? Allah. Lah terus kenapa Bapak Ibu maksa-maksa? Istilahnya mungkin bukan memaksa ya, tetapi memohon dengan sangat. Ya, loh kalau memohon kan terserah Allah kan. Mau iya mau enggak kan, mau memohon kok. Misalnya Bu Nani tolong saya pinjam uang. Boleh nggak saya maksa Bu? Nggak boleh. Boleh merayu. Loh, kalau merayu beda. Beda ya, maksa kan itu. Lah kalau mohonnya terserah lah, mau dipinjemin syukur, nggak dipinjemin nggak masalah gitu. Jelas nggak Bu Nani ini? Ya. Jadi diluruskan, sadari betul bahwa oh iya ya, saya itu memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya itu tidak bisa menentukan kapan masalah selesai. Ya udah, karena itu bukan ranah kita gitu loh. Tinggal apakah Allah mau? Tinggal pertanyaannya apakah kita pantas ditolong Allah? Tidak kan, itu aja kan sebenarnya kan. Kalau kita ingin ditolong Allah, berarti kita terus merubah sikap atau tidak? Kalau ingin ditolong Allah, merubah sikap. Ya harus merubah sikap dong. Kebanyakan orang tuh ingin ditolong Allah, tapi kan saya begini ya, sudah wassalam. Masa Allah yang harus menyesuaikan, Allah yang mau nolong? Misalnya gini, saya minta tolong ke Bu Nani. Bu Nani tolong saya dong, saya perlu uang. Baik Pak Oke, saya tolong, tapi Pak Oke sholat. Saya nggak mau. Lucu nggak Bu? Kalau mau ditolong saya, kamu sholat. Berarti kan kita harus berubah sikap. Kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, ya rubah sikap Bapak Ibu. Ini ingin ditolong Allah, saya udah sholat kok Pak, saya udah sabar Pak. Kan begitu kan? Nah sekarang saya mau nanya. 2 tambah 3 itu betul nggak 5 Bapak Ibu? Benar nih? Kalau matematika 2 tambah 3 itu benar nggak 5? Hitungan matematikanya. Betul. Berarti kalau Bu Nani sudah melakukan 2, sudah melakukan 3, pasti hasilnya 5 kan Bu? Nggak mungkin salah kan Bu? Ya. Benar.
Oke, berarti kalau Bu Nani iman, sabar, sholat sama dengan ditolong Allah. Kalau Bu Nani imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong nggak? Pasti. Pasti. Karena sudah rumus pasti kan? Benar nggak? Mhm. Nah, Mhm. kalau Bu Nani misalnya sudah merasa sabar, sudah merasa sholat, sudah merasa iman, tapi nggak ditolong-tolong, berarti 2 tambah 3 atau 2 tambah 2 harusnya biasanya. Ngerti nggak maksud saya, Bu? Jadi nggak Berarti baru mungkin. rasanya ya. Nah, nggak mungkin rumusnya yang salah. Pasti kita ada yang kurang. Ya. Kurangnya biasanya di mana? Kurangnya tuh biasanya maksa Allah untuk mewujudkan keinginan kita. Benar nggak? Ingin secepatnya masalah selesai, betul? Betul. Berarti kalau kita memaksa Allah tuh, kalau kita yang memaksa Allah, berarti tuannya yang mana, Bu? Tuhannya berarti keinginan Ya Allah, kita kenapa ya. masalah saya belum selesai-selesai? Emang itu kayak, kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Memang kamu siapa maksa-maksa saya? Tahu diri dong. Bapak Ibu cuma mohon kok, mohon tuh. Nah, jadi kalau kita masih sedih, pusing, emosi, kesel, stres, berarti orang tidak tahu diri. Baso. Nah. Kalau lagi gini mah ya iyalah, no ya suka inget. Lah iya mau apa lagi, Bu? Tiap hari hidup begini-begini terus kan. Kalau saran guru saya, kuasai secepatnya ilmu ini. Supaya ibu jadi refleks, jadi tiap ada masalah tuh, udah tenang aja, pasti nanti ujungnya ditolong, Maksudnya itu dikuasai gitu loh. Ini kan kebanyakan orang banyak ilmunya, akhirnya nggak fokus, nggak menguasai, kan habis nanti, capek sendiri. Mendingan sekarang ibu kuasai 4 langkah ini untuk menyelesaikan masalah. Sampai jadi ahli, akhirnya masalah apapun tenang-tenang aja nanti. Nanti hai aja terus. Bulia ketawa, Ustadz, alhamdulillah hutang saya belum lunas-lunas. Kan udah menguasai ilmu ini, tenang aja dia. Nggak akan nangis-nangis dia. Itu loh Bu Nani. Jadi mending kita kuasai ilmu kehidupan ini supaya secepatnya bahagia. Kan Bapak Ibu tujuannya ingin bahagia kan? Betul. Nah kalau ingin bahagia itu ikuti contekan dari Allah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Contekannya 4 langkah itu. Iya. Menyadari bahwa Allah yang bisa menyelesaikan. Menyadari bahwa kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Berarti jangan maksa-maksa Allah, tapi jalani saja kan. Lalu mengerjakan gitu kan. Mengerjakan apa? Ikhtiar apa? Ikhtiar yang menuju supaya Allah menolong masalah kita. Kalau Allah belum menolong, ya terserah Allah. Kita cuma mohon, itu urusan Allah, mau nolong mau enggak itu juga terserah Allah kan gitu. Betul. Misalnya Allah nggak nolong-nolong nih Bu Nani ya, misalnya Allah nggak nolong-nolong. Boleh nggak Allah seperti itu, hak mutlak Allah, itu prerogatif Allah kan begitu kan? Betul. Misalnya Allah nggak mau nolong kita, itu hak prerogatif Allah kan? Ya. Benar nggak? Nah, kalau hak prerogatif Allah tuh boleh nggak kita protes atau tetap kita hormati? Tetap kita hormati, tetapi terus meminta gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya Allah nggak mau nolong, boleh nggak kita protes? Nggak boleh ya. Ya kira-kira boleh nggak? Harusnya nggak boleh ya. Nah, iyalah. Itu hak prerogatif Allah, terserah lo mau nolong mau enggak juga urusan Allah kan. Mau apa kata Allah. Saya kalau nggak mau nolong emang kamu ingin apa? Itu kan ingin kamu. Kenapa ya Allah Jadi nggak nggak usah mau maksa. nolong ya kira-kira? Ya kan hak prerogatif perlu dipertanyakan nggak? Misalnya kayak kita di PBB, Amerika veto. Ayo, siapa yang berani protes? Terima aja kan udah di veto kan? Ya, tapi kalau rumusnya itu 2 tambah 3 sama dengan 5 dan kita sudah melakukan 2, sudah melakukan 3, itu kan pasti ditolong kan? Itu kan hak prerogatif itu apa Bu? Hak prerogatif. Berarti ada rumus yang lain lagi, 2 tambah 3 tambah 1. Nah, mutlak. Udah mutlak tuh nggak perlu diskusi lagi, mutlak. Kayak gini saya mau nanya ya. Ujian tuh boleh ditolak atau harus diterima? Diterima. Boleh nggak ditolak?
Boleh, tapi kita jadi nggak lulus. Saya ulang. Ujian tuh harus diterima atau boleh ditolak? Diterima. Oke, saya mau nanya Terima. Bu Nani, dosa yang terbesar itu apa Bu Nani? Profesor. Dosa yang terbesar. Oh, dosa yang terbesar. Ini dosa yang terbesar. Coba. Dosa yang Profesor. dosa yang Dosa yang terbesar kedengarannya apa? dosa yang terbesar itu adalah ya, apa? tidak taat kepada Allah. Tuh, itu tahu. Kalau Bu Nani nolak tuh berarti dosa nggak? Dosa. Iya ya. Eh, Dosa ya. Nah, ayo. Iblis tuh turun ke bumi gara-gara apa Bu Nani? Ya itu karena tidak taat Apa? disuruh sujud. Nah, tidak taat kan? Kalau Bu Nani nolak ujian itu taat atau tidak taat? Tidak. Mau nggak diturunin? Nggak mau. Udah, makanya diterima. Hmm. Jelas, Bu? Iya. Lah iya kan. Nah, sudah sekarang udah langsung praktek. Nah, Udah iya. praktek terus. Iya kan? Jelas ini? Nah, pertanyaan saya gini. Tapi kalau Bu Nani sama yang lain itu ya, Bu Nani misalnya kalau sudah tanda kutip menjalani sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kira-kira Allah nolong nggak harusnya? Nolong. Kenapa kok Bu Nani yakin Allah nolong? Kenapa kok Bu Nani yakin Allah nolong kalau sudah menjalani itu kenapa? Karena rumusnya 2 Benar tambah 3. jawabannya. Itu. Nah, Nolong betul. kan. Nah, ketika sudah ditolong itu kan kita nggak berhenti nih, datang lagi nih rumus itu ujian yang lainnya kan gitu. Tapi caranya sama nggak? Beda ujiannya. Ya, tapi caranya sama nggak penyelesaiannya? Harusnya sama, tapi karena soalnya Ya udah beda sama. gitu, jadi rada rumit gitu. Lah rumit yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan Allah. Nah, terus Bu Nani rumitnya di mana? Caranya sama? Iya, Halo? harusnya sih nggak usah rumit ya. Ya Bu Nani ngapain pusing dengan jenis ujiannya? Caranya sama kan? Kalau buat teh manis itu sediakan gula, teh sama air kan? Apa beda-beda Bu selama ini buat teh manis? Atau selalu gula atau kadang-kadang pakai garam? Aduh. Garam. Itu oralit atau iya benar ya. Loh kan caranya sama. Loh, mau soalnya kayak gimana pun, soalnya caranya sama kan? Iya sama, tapi kan yang namanya ujian itu kan kita harus menyelesaikan soal ujian itu sehingga kita benar gitu loh. Loh, sekarang saya mau nanya, menyelesaikan tuh supaya dengan kemampuan kita menyelesaikan atau menyelesaikan supaya Allah mau menolong masalah kita? Setelah ngaji saya tahu kalau itu karena diselesaikan oleh Allah, jadi harusnya iya. 2 tambah 3 5. Iman sabar sholat ditolong kan begitu kan? Betul. Ya udah. Tuh. Iman sabar sholat. Ya. Ya kan? Berarti kalau tidak ditolong, cek aja yang 3 itu. Beriman kan nggak merubah yang lain. Ya kan? Ya. Ayo. Jelas ini? Udah, dipikirin juga nggak akan kepikiran kok Allah bagaimana tuh, Bu. Pokoknya tugas Ibu adalah secepatnya menguasai iman, sabar, sholat. 4 langkah itu dipraktekkan, jadi contekan. Jadi kalau ada ujian lagi, Ibu nggak usah kaget karena Ibu udah punya contekan. Ah, gini aja jalani gitu loh. Jelas, Bu? Ya? Nah. Alhamdulillah. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, pertanyaannya itu gimana supaya hafal gitu. Ada lagi yang mau? Oh, supaya hafal. Itu tadi udah di print. Nanti di share tuh yang Banur share tuh. Itu akan ada di chat tuh. Ibu copy paste nanti Ibu tempel ya di kamar mandi atau di kamar gitu. Biar hafal. Oh,
cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau ibu sudah kalau ibu ingin cepat hafal, Bu, harus sering ujian atau sebulan sekali aja? Harus sering-sering ujian ya supaya cepat hafal ya. Gitu. Sip, udah. Terima Baik. kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Nggak ada lagi Hah? yang mau bertanya? Oke, ini siapa yang mau difoto? Siapa? Oke, kalau nggak ada lagi, ya udah, saya mohon maaf. Oh, waalaikumsalam ya Bu. Ya, gimana Bu? Silakan, Bu. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau tanya sedikit aja Ustadz ya. Silakan, Jadi, silakan. mungkin ke teknis masalahnya begitu. Jadi misalnya nih Ustadz, masalah ini, ujian ini kan setiap manusia akan diberi ujian oleh Allah. Pasti Sepakat ya, ya terus. Ustadz ya. Ya. Terus tapi ada ujian itu yang perlu ditabayun atau diklarifikasi begitu. Betul. Nah, tugas kita hanya sebatas misalnya ada permasalahan nih Ustadz yang perlu misalnya difitnah misalnya begitu. Betul, terus betul, kita betul. tabayun. Betul. Jadi upaya ikhtiar kita hanya sampai tabayun ya Ustadz ya. Jadi Ya, nanti menyampaikan. masalah ya menyampaikan saja, mengklarifikasi saja. Nah, nanti untuk persoalannya diselesaikan bagaimana cara Allah itu sudah menjadi urusan Allah ya Ustaz. Sambil kita berdoa, memohon dan meminta untuk bagaimana penyelesaian yang terbaik kan begitu ya Ustaz ya. Mungkin lebih ke teknisnya itu yang saya ingin milah-milah. Oh gitu. Ya Bu, jadi betul. Jadi di metode tawakal itu ini kan sebenarnya ke arah ikhtiar maksimal ya. Jadi di metode tawakal tuh gini, pokoknya tugas kita tuh ikhtiar saja. Misalnya pertama menerima masalah tersebut, kan begitu ya Bu? Kenapa menurut Ibu harus menerima? Kenapa Bu? Kenapa Ibu harus menerima masalah fitnah itu? Karena setiap karena itu memang atas izin Allah sudah diberikan ujian itu. Baik, saya mau nanya. Oke, kenapa Ibu harus menerima? Karena Ibu pengen lulus kan? Betul. Nah, kalau pengen lulus itu berarti soalnya diterima atau ditolak? Diterima. Oke, diterima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti pas difitnah ngomongnya apa? Alhamdulillah juga. Nah, begitu enggak? Begitu Ustaz. Tapi ada yang fitnah ini tapi nih Ustaz. Maksud saya klarifikasi itu Ustaz tabayun. Iya nanti kan belum kan rumusnya. Nah inilah saya bilang kalau kita ingin lulus ujian kan soalnya harus diterima, benar nggak Bu? Iya, benar. Nah, itu maksudnya. Nah, karena sesuai contekannya begitu kan? Betul. Supaya Allah menolong. Jadi kenapa saya harus menerima? Tadi Ibu bilang ini kan atas izin Allah, oke terima. Berarti kan alhamdulillah. Terus kita kan pertanyaan kedua, janji Allah kepada orang yang sabar, kepada orang yang menerima itu apa janjinya? Janji Allah akan menyelesaikan bersama orang-orang yang sabar. Kalau Ibu bersama Allah tuh hatinya tenang atau dongkol? Tenang Ustaz. Nah, kalau sudah tenang, ketemu orang yang fitnah itu, kira-kira santai atau emosi? Tidak emosi, tenang, lebih tenang. Berarti sebenarnya sudah jadi masalah atau masih jadi masalah atau sudah tidak jadi masalah? Sudah tidak ada masalah lagi kalau sudah tenang. Ya sudah, mau terima, mau dia mau misalnya tetap fitnah ya sudah, biarin kan tidak jadi masalah kan Bu? Tidak ada masalah. Sudah menerima kan? Sudah. Nah, proses jadi masalahnya di mana? Saya menanyakan tadi proses tabayun sudah telah dilakukan dulu. Setelah itu kita tawakal Allah kan begitu ya, Mbak. Ya. Bukan, tabayun itu termasuk dari ikhtiar, dari tawakal. Iya, betul. Kan jadi tabayun berdoa, betul kan? Iya, betul. Setelah lakukan itu, kita serahkan kepada Allah sepenuhnya kan begitu, Ustaz. Jadi ada kan? Betul kan udah nggak jadi masalah kan Bu? Sudah tidak ada masalah. Itu yang saya ingin tanyakan di proses yang itu. Iya, misalnya tabayun, orang itu tetap fitnah Ibu, masalah enggak setelah tabayun? Tidak menjadi masalah karena saya sudah menyadari bahwa itu sudah sudah tugasnya Allah di situ, sudah areanya Allah, saya sudah paham. Ya udah. Berarti masalahnya di mana?
Tidak ada. Yang tadi saya ingin tanyakan sudah nggak ada lagi masalahnya. Cuma saya ingin Nggak tanya ada. ini. Wong dari Apa awal ini? aja setelah, oke saya jelaskan ya. Dari awal Ya. aja pas ibu sudah menerima, kan langkah berikutnya Iya, sebenarnya udah nggak ada masalah. iya Ya nggak? betul. Karena ibu Ya, udah clear menerima Pak. kan. Nah, sip ya. Clear Ustaz. Ya Sepakat ya. udah. Makasih Ustaz. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak, mungkin Bapak Ibu. ada Ya. lagi nih. Oh, silakan, Saya silakan. kuliah nih. Ustadz Oh, tanya, kuliah lagi. Ya, silakan. Ustadz tanya kalau masalahnya di luar jangkauan pikiran, Allah yang menyelesaikan ya. Oke. Ya udah. Kalau di luar jangkauan tuh perlu dipikirin nggak, Ong, di luar jangkauan? Enggak. Bu? Ong di luar jangkauan ngapain dipikirin? Ong di luar jangkauan kita. Ibu ngapain mikirin? Tapi lu Nah. dipikir kok. Ya Hah? dipikir sudah ngaji udah diserahin. Bukan kan di luar jangkauan. Lah ibu ngapain mikirnya nggak akan kepikiran kok di luar jangkauan? Nggak tiba-tiba masalahnya tuh nggak pikiran gimana? nggak seperti itu gitu loh. Masalahnya nggak kepikiran sampai Nah, ke situ. baik, saya mau nanya ya. Masalah itu harus dikasih tahu dulu atau harusnya tiba-tiba? Yang namanya masalah itu biasanya yang mana, Bu? Aku kebanyakan tiba-tiba kok. Nah, kalau tiba-tiba tuh benar nggak itu namanya masalah yang tiba-tiba itu? Benar ya. Kalau Ustaz. tahu dari awal itu namanya pemberitahuan, Bu, bukan masalah. Bu. Jadi masalah tuh biasanya dadakan, tiba-tiba tidak sesuai gitu. Iya. Jadi kalau ibu pengen masalahnya tuh tahu, oh itu namanya pemberitahuan. Baik ya, jelas ya, Bu? Pengumuman ya. Ya, makasih. Kalau ya siap. Ayo lanjut, Pak. Ada lagi nih Bu Lia, Bu Ita Palembang, silahkan. Oh silakan. Gimana? Dibuka aja. Silakan Bu Ita. Di-mute aja, Bu. Ya. Di-mute tuh bukan di-mute ya, Bu ya, dibuka ininya ya. Silakan kita. Silakan Bu. Ya. Apa? Ini. Oh nggak jadi. Oh nggak jadi. Masalahnya tuh nggak nanya dia nggak jadi masalahnya. Ada lagi udah? Bukan yang itu Pak Bu Oji. Oh, itu silakan. Bukan Bu Ita. Ya. Silakan. Ya, Pak Oji. Pak Oji, silakan dibuka Pak Oji. Silakan Pak Oji atau Pak Budiman bisa buka Pak Oji. Bisa sendiri sih harus coba Pak Oji ya. Udah jadi. Oke. Dari yang lain atau ada Pak Guru di sini Pak Ogo mau menambahkan? Oh ya, nah silakan. Silakan Pak Guru. Di waktu dan tempat dipersilahkan untuk menambahkan ilmu atau misalnya meluruskan yang tadi saya sampaikan, takutnya saya salah. Monggo Pak Guru. Masih dandan. Oh masih dandan Pak Agung. Ya ditunggu Pak, ditunggu dandannya. Atau yang lain? Yang lain kalau ada pertanyaan lagi nih. Kalau tidak nanti biar Pak Guru menambahkan atau meluruskan apa yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Tapi prinsipnya adalah ini Bu Nani. Fokus gimana? kita kadang-kadang buram. Bagaimana supaya tidak buram? Pakai kacamata, Bu. Ya pokoknya kan tadi saya bilang supaya tidak buram itu ibu belajar fokus. Minimal gini ya, kalau saya langkah pertama ya. Kan saya tahu nih, langkah pertama supaya masalah itu mudah terselesaikan berarti saya harus menguasai ilmu cara menerima. Kan itu dulu kan? Karena masalah akan terselesaikan itu kalau kita punya kemampuan untuk menerima kan Bu. Jadi fokus belajar bagaimana cara menerima. Satu misalnya, masalah itu sesuai kemampuan. Surat 4 ayat 40 bahwa Allah itu tidak akan menzalimi kita. Nah itu harus dilatih Bu, cara menerima. Jangan lihat kejadiannya tapi lihat izin Allahnya. Jadi kita belajar minimal proses yang pertama itu menguasai ilmu cara menerima dulu.
Kenapa? Karena kalau ibu sudah bisa gampang menerima masalah, ibu jadi taat, harusnya sudah tidak jadi masalah gitu loh Bu. Langkah berikutnya Allah akan bimbing dan akan lebih mudah masalah itu terselesaikan. Jadi kalau ibu mau tanya fokusnya, fokus aja satu dulu. Saya harus belajar bagaimana cara berlatih untuk bisa menerima gitu, Bu Nani. Menerima tuh perlu waktu atau enggak sih Pak Agung? Menerima? Enggak. Perlu waktu atau enggak? Enggak. Enggak, tinggal. Ya kan tinggal mau atau enggak kan? Sekarang saya mau nanya, Ibu tuh percaya enggak bahwa ujian itu untuk meningkatkan keimanan? Percaya enggak Bu Nani? Halo Bu? Bu Nani nanya ini kan? Iya, Bu Nani. Bu Nani, ujian tuh percaya enggak untuk meningkatkan keimanan? Atau membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman? Percaya kan itu kan? Tadi di surat 29 ayat 2 kan? Nah, ya, berarti kalau Bu Nani merasa beriman, berarti senangnya diuji atau tidak ada ujian? Senangnya diuji. Ya udah kan berarti kenapa jadi susah menerima? Orang senang. Makanya belajar fokus di situ dulu Bu. Fokus secepatnya, oke terima. Misalnya anggaplah saya selama ini menerima sebulan, nanti seminggu, nanti sehari, kan makin cepat itu. Gitu. Bagaimana bagaimana kita tahu cara sudah menerima atau belum? Ya. Oke. Saya ngasih misalnya ke Pak Agung nih, Pak Agung saya ngasih misalnya ngasih uang nih, ceritanya pura-pura virtual. Pas saya ngasih uang, Pak Agung tangannya gimana? Terima. Terus Pak Agung ngomongnya ke saya apa? Alhamdulillah, terima kasih. Hatinya? Senang. Udah gitu. Nah, Ibu latihan gitu. Memang awal-awal sesak napas ya nggak apa-apa, tapi terus dilatih gitu loh. Paksa aja dulu Bu. Nah, jelas ya? Sip lah. Harus dipaksa Bu, harus latihan. Kalau nggak nanti nggak bisa-bisa. Kayak misalnya dulu mungkin Ibu nggak, misalnya pertama pas dijodohkan sama orang tua, mungkin Ibu nggak sayang sama suaminya, tapi karena Ibu menghormati orang tua dijodohkan, akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan begitu kan? Dipaksa kan? Akhirnya setahun kemudian Ibu udah sayang sama suaminya. Pas ditinggal pergi udah mulai kangen. Nah gitu, dipaksa. Sama ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini urusan sama Allah. Karena Allah janji kita 1 langkah, Allah sudah 10 langkah. Jadi kalau Ibu memaksa diri Ibu, insya Allah nanti Allah akan memberikan rasa senang menerima. Kalau Ibu sudah senang menerima ujian, kira-kira ke depan bermasalah nggak Bu? Nah, jadi itu fungsi, nah makanya Ibu fokus aja gitu. Udah fokus menerima dulu aja latihan. Jelas ya? Jelas, jadi jangan terlalu lama. Iya, Ustaz. Saya takutnya Ibu kena ayat gini, suka tidak suka apa yang dilihatin Ibu semua harus dipaksa oleh Allah. Nanti Ibu pun tidak bisa menerima, nanti tetap ujung-ujungnya dipaksa oleh Allah soalnya. Nantinya begitu Bu. Iya, nanti Ibu dipaksa gitu soalnya. Kan sayang, mending dari awal aja, dari depan Ibu udah terima. Iya, kadang hari pertama, kedua bisa terima. Nah, selanjutnya nanti berontak lagi. Iya, WA aja Pak Budiman tuh, dia sering dicurhatin orang tuh. WA aja lah Ustadz ridho Allah. Pak ini gimana kok susah nerimanya, nanti kasih tahu lagi. Gitu aja kan, kita komunitas ridho Allah kan Pak Guru udah bilang siap konsultasi gratis. Ibu datang aja, udah gratis itu. Nomor teleponnya ada berapa itu Pak Guru tuh. Iya, jadi murid-murid ridho Allah tuh wajib bisa menerima konsultasi setiap orang. Siap. Jadi Bu pilih aja, misalnya mau ke Pak Agung, ke Bu Lia Dahlia, ke Bu Nani, terserah itu, bebas. Ya, Pak Guru sudah ada Pak Alko. Baik, siap. Silakan Pak Guru ditambahkan dan diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi judulnya apa ya? Saya baru buka karena ngaji sama tamu. Itu Pak, judulnya yang 4 langkah menyelesaikan masalah hidup Pak. Oh, 4 langkah. Yang waktu Pak Guru sampaikan waktu di malam itu loh Pak. Oh iya. Dari 4 langkah tadi yang paling penting apa tadi? Menerima ya? Oh itu tadi pertanyaan Bu Nani ya, fokus belajar dulu, fokus untuk menerima permasalahan kehidupan di situ dulu gitu loh. Ini memang 4 langkah tuh ya saya kira ya awalnya karena tuh ini kan 4 langkah untuk menyelesaikan masalah ya. Iya betul, yang betul.
Saya lupa 4 langkahnya, tapi logikanya ya. Masalah saya diurutkan sedikit aja. Dari siapa sih masalah sebenarnya yang memberi? Dari Allah, Pak. Dari Allah. Yang diberi siapa? Manusia. Nah, kira-kira Allah memberi masalah itu punya tujuan enggak? Pasti punya tujuan. Punya tujuan. Jadi kalau punya tujuan, masalah itu harus disambut oleh yang diberi masalah enggak? Harus disambut, Pak, karena punya tujuan. Sambutan pertama apa? Menerima. Tandanya sudah menerima apa? Hatinya plong, senang. Nah, jangan itu, sisi lain aja yang saya sampaikan. Oke, tadi maksudnya kan waktu memberi tadi Pak Agung suruh nerima ya? Ya, yang betul, Pak. Bu Nani. Pada waktu masuk ke memberi sesuatu ke Pak Agung kalau sudah Pak Agung harusnya tadi apa menerima ya? Menerima. Betul. Nah, sekarang kata kunci pertama harus dikuasai. Bukti atau tanda menerima itu kira-kira Pak Agung diem saja atau mengucapkan apa? Kalau menerima. Ya menerima. Itu kalau bukti menerima itu diem saja atau mengucapkan sesuatu? Diberi. Alhamdulillah. Diberi nih. Aku kan diberi sama Mas Duke. Ya. Terus Pak Agung menerima. Waktu menerima itu diam saja atau ada kata-kata? Ada, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Kalau terima kasih itu kepada manusia ya. Kalau memberi Allah, apa namanya? Alhamdulillah, Pak. Itu artinya apa? Artinya bersyukur. Jadi tandanya kalau kita sudah menerima, kita bisa bersyukur. Tadi Bu siapa tadi yang terakhir tanya tadi, gimana kalau terus buram lagi apa tadi? Terus Mas Hukum jawab, konsultasi aja sama orang Allah, teman-teman di teolog itu tadi loh. Itu tadi jika sudah menerima terus lupa lagi gitu, apa tadi? Ya, misalnya 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian pusing lagi gitu loh, Pak. Oke, kalau gitu kita tambah tandanya ya. Tandanya orang menerima tuh pasti akan berterima kasih. Benar nggak? Ya, betul. Kalau diem aja kan kurang ajar. Berterima kasih berarti bersyukur karena kepada Allah terima kasihnya. Kan gitu? Ya, betul. Nah, kalau sudah nerima, tanda kedua ya tentunya tidak pusing. Sudah aku nerima kok nggak masalah. Kan gitu? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau lupa lagi setelah 2 hari? Ayo, tandanya menerima tadi apa? Berterima kasih lagi. Bersyukur. Alhamdulillah lagi. Kan bisa nggak usah keridho Allah. Kejauhan. Ya, alhamdulillah. Itu 3 hari lupa lagi. Ayo, tandanya menerima apa? Alhamdulillah. Gitu ya kira-kira. Masuk kok tertawa loh. Itu bener toh? Ya sudah ya, jadi kita bisa. Terus langkah berikutnya apa? Yang harus menyelesaikan masalah itu harusnya yang diberi masalah atau yang memberi masalah harusnya? Yang diberi masalah, Pak. Yang diberi masalah, jelas dong. Ya. Tapi yang menyelesaikan harus yang diberi masalah, dalam arti yang harus menyelesaikan adalah manusia. Kan gitu toh? Betul. Nah, karena waktu Allah memberi masalah dengan pesan sponsor yang hanya bisa menyelesaikan hanya aku, hanya Allah, tentunya manusia di dalam menyelesaikan masalah ya minta tolongnya ke Allah. Gitu? Betul. Nah, ya, kenapa kau minta tolong ke Allah kalau tidak orang pintar? Ya karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Ini contohnya tak minum dulu. Oke, gambarnya kelihatan nggak nih? Kelihatan. Bagus, Pak. Bagus itu. Nyolong laptopnya anyar baru. Tadi nggak bersih. Nah, sudah terima. Nanti kita diserahkan lagi pada Allah. Artinya usahanya harus Allah yang menolong, menyelesaikan. Nah, tinggal persyaratannya apa yang diminta oleh yang menolong. Kan itu aja kan.
Betul. Jadi rumitnya di mana kira-kira? Nah, itu Pak. Terus apa coba nanti? Tadi alasannya karena memang belum tahu ilmunya Pak katanya. Oh, belum tahu ilmunya ya itu wajar. Ya. Sekarang sudah tahu ilmunya harusnya ya mestinya tidak mumet. Karena Betul, masalah betul. itu sebenarnya untuk membuat kita pusing apa enggak sih sebenarnya? Tidak Pak. Buktinya apa? Dasarnya apa kok tidak? Masalah lu, ayo. Kok QS 4 ayat 4? Ayat 40. 40. Jadi konsep dari sana tuh konsepnya tuh tidak akan membuat kita menderita. Betul. Konsepnya lagi, kita harusnya mampu nggak sih menyelesaikan masalah konsepnya? Mampu. Apa? Dasarnya apa dasarnya? Sesuai kemampuan. Nah, sudah. Ya. Jadi buat santai-santai aja gitu loh maksudnya. Jangan. Itu masalah jangan. Dibuat sederhana pola pikirnya. Kan gitu tuh ya. Betul. Terus apa lagi masuk kalau gitu? Nah, itu dia Pak. Betul. Tadi kan Jama mau nanya lagi, apalagi? Ya udah, apalagi yang saya diajarin cuma segitu, saya bilang gitu. Ya, bukan diajari segitu ya. Kira-kira ya jembuk barang apalagi, Cong? Kan sudah diserahkan Allah mau menyelesaikan, memberi syaratnya terus kita penuhi. Ya sudah dong. Oh, ini satu lagi. Tadi maksudnya. Ya. Nah, mungkin aku belum sampaikan ya. Ujian pembinaan penghargaan hormat kepada Allah belum diajarkan ya? Belum, silakan Pak disampaikan aja. Ya sudah. Ya. Saya minta izin ya, saya bukan host utamanya nih, bukan narasumber. Iya Pak, silakan Pak. Makanya saya tidak bisa mute all, nggak ada mute all-nya. Kalau ada mute all sih, tapi mute tadi bukan di mute tadi ya, bener itu. Pak Nadia tertawa, Pak Nadia. Oke ya, saya jelaskan. Sekarang gini ya, monggo. Saya mohon konsentrasi ya paling banter 5 menit. Paling lama 5 menit atau 3 menit aja ya. Gini, Allah menciptakan manusia, apa benar tujuannya hanya mengabdi? Betul. Hanya mengabdi. Ya satunya khalifatullah ya, tapi satu kesatuan. Hanya mengabdi. Mengabdi itu kan menjalankan perintah Allah. Kira-kira kita perlu rasa hormat kepada Allah nggak? Perlu, Pak. Nah, kita peragakan ya. Seandainya tidak perlu rasa hormat. Nah, mengabdi kan menjalankan perintah Allah, benar ya? Betul. Nah, kalau kita tidak ada rasa hormatnya kan kelihatannya lucu ya. Iya. Nah, tadi disuruh nyapu, wah saya jalani nyapu, tapi tidak hormat, ya mungkin nyapunya bisa mundur, miring, dan sebagainya kayak nggak pas lah. Betul. Dengan menari sana sini ya nggak pas ya, jadi harus hormat. Jadi diperlukan rasa apa? Rasa hormat. Rasa hormat kepada Allah. Pelan-pelan ya nih ya. Ini 3 menit selesai. Oke, sekarang manusia dilahirkan sudah bisa muncul sudah bisa melakukan rasa hormat atau belum bisa begitu dilahirkan? Belum, Pak. Belum, masih bayi ya. Mungkin hormat aja nggak ngerti ya. Ya. Oke. Setelah sekian tahun dia hidup, ternyata ada yang punya rasa hormat, ada yang tidak punya rasa hormat. Contoh yang tidak punya rasa hormat itu misalnya gampangnya koruptor. Koruptor itu tahu nggak kalau Allah itu maha melihat? Tahu, Pak. Tahu. Tapi kalau dia melakukan korupsi itu berarti dengan Allah hormat nggak? Tidak. Dia ngaku Allah maha melihat, dia melakukan korupsi. Jadi ada orang, salah satunya koruptor tuh tidak punya rasa hormat. Sekarang satu lagi, ingat nggak ceritanya pengembala yang ditanya Sayyidina Umar kalau tidak gitu, itu kambingnya siapa? Nah, kambingnya bos saya, juragan saya. Oh gini aja, bosmu kan tidak melihat ya? Kambingnya ini kan banyak digembalakan oleh si pengembala. Gimana? Saya belinya 2 ekor aja. Toh bosmu nggak lihat? Ya. Apa jawabannya pengembala? Oh jangan, bos saya nggak melihat, tapi Allah kan melihat. Gitu jawabannya. Berarti si anak tadi punya rasa hormat kepada Allah nggak? Ada, pasti. Kita simpulkan ya.
Kita lahir tidak bisa tahu apa-apa. Ternyata setelah dewasa, pada gitu ya, ada yang tidak punya hormat kepada Allah, ada yang punya hormat. Berarti pertanyaan saya, apa benar? Untuk punya hormat kepada Allah perlu proses pembinaan dari Allah. Karena dari tidak tahu apa-apa baru terus menjadi punya hormat. Nah, sekarang akan saya tunjukkan, atau saya tanya dulu. Mas Oka atau yang lain tahu nggak bagaimana Allah membina kita, melatih kita agar kita punya rasa hormat? Tahu nggak caranya? Belum tahu, Pak. Kalau mikirnya lama pakai S1. Belum tahu. Belum tahu aja. Ya, walaupun sudah tahu, saya jawab belum tahu saja. Iya. Kalau saya jelaskan mau nggak? Harusnya jawabannya mau. Harus. Karena belum tahu. Kalau nggak mau nanti saya nyoba laptopnya hanya sampai sekian. Biar agak lama ya nyobanya. Ambil latihan. Oke, sekarang judulnya cara Allah membina kita agar kita punya rasa hormat. Percaya nggak? Sepakat nggak? Allah punya hak prerogatif. Setuju, sepakat. Setuju. Nanti dilihat ya 74 ayat 11 ya. Ya. Nah, saya belum bisa nampilkan karena belum didownloadkan. Al-Qur'annya ya? Belum. Ya, belum. Masih kosong. Pak Budiman tertawa. Mas Budiman tertawa. Aku bisa loh Pak Ade munculkan ya. Sudah, saya dimunculkan aja. Jadi Allah punya namanya kekuasaan hak prerogatif. Betul ya? Ya. Sering kita mendengar kadang-kadang aku sudah sabar, aku sudah sholat dan sebagainya. Kok rasa-rasanya Allah belum nolong ya? Nah, ada nggak keluhan itu? Banyak. Mari kita analisa ya. Misalnya tadi kita minta tolong Allah, kita pakai Al-Baqarah 45 misalnya. Mintalah tolong padaku dengan sabar dan sholat. Kan gitu? Ya, betul. Nah, seandainya sabar kita dan sholat kita sudah dianggap nilainya 100 ya, all ya, oleh Allah. Oke, jangan lagi. Syaratnya kan 2 tuh, sabar dan sholat. Kita melakukan sabar dan sudah sukses. Yang Allah nilai sendiri itu sudah 100 nilainya, dan mentok itu. Ya. Harusnya Allah nolong nggak? Harusnya menolong. Harusnya nolong. Sampai di sini paham ya? Paham. Kalau kita sudah nilai 100 ya. Ya. Menilai Allah ini hebat toh? Ya. Nah, jadi harusnya nolong syaratnya itu. Tetapi karena Allah punya hak prerogatif tadi, gitu. Jadi bisa aja Allah, nggak tak tolong dulu, bisa tak? Bisa. Nah, jadi kalau ngadepi situasi seperti ini, seharusnya sudah ditolong. Seharusnya ya, karena sudah dinilai 100 oleh Allah ya. Yang nilai bukan kita ya. Bukan menurut saya sudah 100, bukan gitu ya. Betul-betul saya ambil ekstrim. Menurut Allah sudah 100. Nah, walaupun sudah dianggap 100, tapi karena Allah punya hak prerogatif, belum ditolong ya enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Ya, seharusnya tidak apa-apa. Saat itulah gunakan bahwa aku sedang dibangun rasa hormat saya kepada Allah. Kalau kita punya rasa hormat, kira-kira ya enggak apa-apa. Aku menghormati Allah kok. Allah punya hak prerogatif, benar nggak? Betul, Pak. Nah itu cara Allah membangun rasa hormat. Itu saya anggap sudah nilai 100 dari Allah ya. Sekarang kalau yang menilai diri kita sendiri, apa nggak lucu ya? Aku sudah merasa sabar, sudah merasa sholat. Belum ditolong. Gunakan aja rumus tadi. Allah sudah menggunakan hak prerogatifnya. Karena aku menghormati Allah, ya sudah enggak apa-apa. Gitu ya ngadepinnya ya. Nah, kalau kita sudah terlatih
menghadapi seperti itu, akhirnya rasa hormat kita nilainya bagus nggak di hadapan Allah? Bagus, Pak. Oke. Ya. Hormat ya, sudah. Kita Ya. ambil ekstrim aja ya biar gampang ya. Ya. Anggap aja nilai rasa hormat kita 100 dah, biar gampang menganalisa ilmu. Oke? Ya. Jadi kita sudah punya rasa hormat kita kepada Allah 100. Pada setiap memupuk rasa hormat tadi selalu kita ingat, oh Allah punya hak prerogatif. Benar nggak? Betul, betul. Nah, pertanyaan saya maksudnya, kalau kita sudah memiliki rasa hormat yang nilainya tinggi, berarti kita ingat Allah nggak? Pasti selalu ingat. Nah, berarti kita sudah melakukan zikir nggak? Oh, sudah, Pak. Ya, tambah satu. Enak ya. Otomatis sudah bisa zikir ya. Iya. Iya, Betul. Sudah ini Ya, dulu betul. nanti Ya. cara sumbernya udah hampir jam 10. Udah itu dulu Ya. nunggang. Kalau mau tanya boleh, kalau enggak ya mungkin dari saya ini dulu. Nanti kalau ditutup Ya. mau ditambah lagi enggak apa, setelah ditutup. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting saya sudah punya laptop, sudah bisa mengcek. Baik ya. Ya monggo, Ya. mau tanya silakan kalau mau tanya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Mumpung Pak Guru rawuh di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang bagaimana hak prerogatif Allah ya, Bapak Ibu ya. Silakan kalau bertanya supaya jelas. Nah, ini misalnya pertanyaan gini, Pak. Tapi kan Pak, Allah kan maha menepati janjinya gitu. Tadi ada yang begitu tuh. Itu bagaimana Pak tuh, Pak? Allah kan di ayat kursi. Allah menciptakan manusia sudah tahu ya. Ya. Di ayat kursi Allah tuh mengurus terus menerus. Benar nggak? Betul. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya agak heran nih. Mas Budiman kok gambarnya 2 ya? Oh, dia bukan 2. Iya. Ya, ada fotonya Susan Bogor, tapi ada fotonya KBR Jakarta tuh gimana? Orangnya dia sering nyamar Pak memang. Oh, tapi lupa ya. Aslinya masih ikut ya? Iya. Aslinya gagak pakai kacamata, satunya foto. Saya masih muda. Enggak apa-apa. Nanti jawabannya nanti aja Mas Bud ya. Nah, mau saya contek soalnya. Orangnya 1, gambarnya 2. Ya udah, kita lanjutkan ya. Ya. Oke, saya ngerti pertanyaannya. Sekarang mau saya jawab. Allah kan mengurus makhluknya, anggap aja mengurus kita gitu ya. Mengurus kita manusia terus menerus. Ya. Ingat dulu contohnya, kalau kita ikut jadi panitia pernikahan saudara kita, tentunya pertanyaan saya kalau kita ikut jadi panitia, itu menghendaki pernikahannya itu sukses atau tidak? Sukses Pak, karena panitia. Jadi berarti kita mengurusnya, ikut mengurus panitia tadi apa pernikahan itu pasti harus terus sampai terwujud. Betul. Tadi definisi mengurus itu ya sampai terwujud, benar nggak? Betul. Nggak nih? Bukan terserah, jadi apa sukses terserah, tidak ya gagal ya terserah, kan enggak gitu yang namanya mengurus. Betul. Nah, Allah mengurus kita harus sampai terwujud, benar nggak? Ya, definisi mengurus harus sampai terwujud kan? Betul. Mengurus ini, mengurus itu ya. Nah, kira-kira yang Allah inginkan supaya terwujud apa? Mengurus manusia. Mewujudkan keinginan Allah. Ya, yaitu cuma satu, agar manusia bisa mengabdi dengan benar. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, kalau waktu kita tadi diuji sudah nilainya 100 tadi loh, belum ditolong tadi loh. Ya. Nah, pada Allah kalau mengurus harus terwujud. Jangan-jangan ada sifat kita, sikap kita yang belum terwujud. Ngerti nggak? Betul. Contohnya, misalnya gampangnya nih yang ekstrim. Tadi baru melaksanakan sabar dan sholat. Itu waktu 245 dipakai tadi loh. Iya. Tapi kan hidup juga harus bisa misalnya bermanfaat untuk orang lain.
bisa sedekah. Pokoknya selain dua itu loh. Kalau itu belum bagus, Allah akan ingin mewujudkan yang belum bagus tadi nggak? Iya, pasti. Nah, disitulah Allah menggunakan hak prerogatifnya untuk mewujudkan, karena beliau mengurus terus-menerus. Bukan tidak menepati janji, justru akan menepati janji di dalam mengurus harus terwujud. Ada kemampuan kita yang belum terwujud selain sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Iya. Bisa terbang ya? Wah, iya Pak. Allah tuh pasti anu kok. Tidak mungkin janjinya. Betul. Ya. Semakin malam semakin asik. Ya, paham. Itu ya kurang lebih jawabannya ya. Gampangnya. Baik. Ya. Jadi tetap Allah menepati janjinya. Kalau mengurus sampai terwujud. Bukan tidak menepati janjinya. Ya. Baik. Mas Budiman mantu-mantu itu harus jawab kalau ada gambar foto satunya nanti harus menjawab ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini udah jelas nih sekali ya. Silakan. Kayaknya udah mengerti semua ini. Oh, Pak Guru kemana nih? Baik. Terputus ya kayaknya. Iya, terputus. Baik, kalau misalnya sudah jelas Bapak Ibu, silahkan. Jadi Bapak Ibu praktekkan. Pasti nanti kan ada evaluasi, ada apa nanti kita diskusi lagi atau di-charge lagi ya. Karena memang kan namanya manusia kan kalau lagi misalnya sehari 2 hari aja semangat, nanti turun itu hal yang wajar tapi kita saling terus diskusi lah. Baik, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan ya. Dari saya cukup sekian, mewakili Pak Guru juga. Oh masih ada Pak Gurunya nih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Terganggu tadi maaf ininya. Oh iya. Sudah muncul lagi. Baik. Ya. Silakan kalau misalnya kalau tidak ada pertanyaan mungkin gimana Pak Guru? Ya ditutup dulu. Jam baik, 10 ya sudah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu Bapak dan Ibu. Dan saya mewakili teman-teman yang lainnya, mohon maaf, mewakili Pak Guru juga, mohon maaf. Kalau tadi misalnya ya, Bapak Ibu semua, ada yang menyinggung kata-kata ya. Dan untuk mewakili permohonan maaf mungkin diwakili oleh Pak Agung aja ya. Ya. Pak Agung, saya sebagai narasumber dan mewakili teman-teman tadi yang lain, mohon maaf kalau tadi ada kesalahan. Dimaafkan Pak Agung ini? Dimaafkan. Jamaah. Ya, sama-sama ya. Pak Agung maafkan saya? Maafkan. Saya juga mewakili jamaah juga minta maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung, kembalikan ke Pak Agung. Pak Agung, saya juga minta maaf. Dimaafkan ya Pak Agung. Sama-sama Pak, saya juga minta maaf. Sama-sama. Monggo. Ini saya mau tanya, habis ini langsung tutup hilang atau masih ngontrak saya? Kalau Bapak mau meneruskan ilmunya, tambah ilmu ya. Nggak apa-apa. Saya ngelayanin saja. Kalau enggak ya saya ikut tutup. Ya, monggo aja. Tapi kalau mau seperti orang Jogja, Semarang itu terus sampai subuh itu ya monggo. Beda, monggo mau ditutup enggak apa-apa, monggo kita. Ya, kita tutup aja karena waktu jam 10. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya bisa menyimpulkan kajian Pak Oke pada malam hari ini. 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Pertama, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Yang kedua, berikhtiar dan memohon. Yang ketiga, tetap kita yang mengerjakan. Yang keempat, menunggu Allah sampai menolong. Mungkin tadi tambahan dari Pak Guru, menghormati Allah. Nah, itu mungkin saya bisa menyimpulkan itu. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca Al-Fatihah 4. Mari kita awali dengan membaca tahajud awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada para rasul, para nabi, dan para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para aulia, para waliullah, sahabat beserta keluarganya, para malaikat Allah, dan seluruh aparat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru kami yang bernama Bapak Antono Basuki bin Parawiro Hartono beserta keluarga, dan para guru kami lainnya, kedua orang tua kami, yaitu bapak kami yang bernama, sebutkan, ibu kami yang bernama, sebutkan, dan bapak mertua kami yang bernama, sebutkan, ibu mertua kami yang bernama, sebutkan, ahli kubur keluarga kami, dan ahli kubur anggota pengajian Ridha Allah, seluruh anggota pengajian Ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah di dunia, dan seluruh keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan, istri atau suami kami yang bernama, sebutkan, dan kita sendiri yang bernama, sebutkan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini minta maaf bila ada kekurangan dalam cara menyampaikannya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Pak Budiman, silakan.